Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat pasangan. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1756 Subrek Penatua. Dengan Essence Wood Divine, King Sui merasa lebih percaya diri. Tidak hanya Demonic Finesse Bloodthirsty miliknya menjadi jauh lebih kuat, itu juga memiliki pertahanan yang menakutkan. Itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Selain Fin Iblis Haus Darah, King Sui juga mengolah pedang emasnya. Bagaimanapun, dia menelan mutiara emas dan api sebelumnya. Untuk elemen api, dia mengolah Primordial Flame Whip, dan seterusnya. Lebih jauh, dia sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi di dalamnya. Elemen bumi, untuk saat ini, hanya terdiri dari 9 benua gunung. Selain essence kayu ilahi dari atribut kayu, itu cukup mudah untuk melatih elemen lainnya. Waktu terus berjalan sedikit demi sedikit, tetapi King Sui tetap tenang dan memiliki pola pikir yang stabil. Tanpa sadar, sudah waktunya baginya untuk pergi. Pada saat dia keluar dari dunia, 6 jam telah berlalu di dunia luar. Muyun Qingge siap untuk pergi. Namun, dia tidak memanggil kepiting Raja Giok pertempuran White Jade. King Sui juga tidak mencoba menanyainya mengapa. Ayo pergi, kata King Sui setelah melihat sekeliling. Ya, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Aku tidak membiarkannya keluar, Muyun Qingge tersenyum dan berkata. Entah bagaimana, King Sui sekarang menemukan wanita itu sedikit berbeda dari dulu. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia sepertinya menjadi sedikit lebih mudah untuk didekati. Dia lebih sadar dengan kata-katanya sekarang, ini adalah tanda bahwa dia merasa lebih dekat dengan orang yang dia ajak bicara. Hal-hal yang terjadi di kota Luoxing saat ini telah membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan manusia. Mungkin, persepsi yang dia miliki sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi melarikan diri darinya bukanlah solusi. Namun, sepertinya tidak mudah untuk membuatnya merasa nyaman. Faktanya, King Sui tidak dapat sepenuhnya memahami pikirannya. Bahkan pilihannya, apakah dia suka sesuatu atau tidak, King Sui tidak yakin tentang mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, King Sui mulai bertanya-tanya apakah dialah yang terlalu banyak berpikir. Aku tidak mencarinya. King Sui tersenyum dan berkata. Baiklah, apa yang kamu cari? Muyun Qingge bertanya dengan santai. Dia tidak percaya apa yang dikatakan King Sui. Aku melihatmu. King Sui menanggapi dengan santai. Tiba-tiba, dia mulai memahami sesuatu, tidak perlu baginya untuk menghindari hal-hal semacam ini, juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengikuti arus adalah hal terbaik untuk dilakukan. Namun, sepertinya juga tidak mudah untuk melakukannya. Untungnya, dia berhasil menemukan arahannya untuk itu. Untuk apa? Karena kamu terlihat cantik. Muyun Qingge berhenti berbicara. Dia merasa bahwa pria ini sedikit berbeda hari ini, tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan pasti bagaimana caranya. Tempat ini berada di antah berantah. Untuk kecantikan luar biasa sepertimu berada di sini, bahkan aku merasa ingin melakukan sesuatu kepadamu. Saat King Sui berbicara, tatapan serakah melintas di matanya. Dia sedang memeriksa Muyun Qingge. Muyun Qingge terkejut ketika dia melihat tampilan King Sui. Tetapi dengan sangat cepat, dia mulai tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Aku benar-benar tidak terlihat seperti kecantikan yang luar biasa. Saat ini, King Sui terdiam. Dalam hal apa dia tidak menyukai kecantikan yang luar biasa? Dia menatap wanita luar biasa di depannya dengan ekspresi bahagia, sementara payudaranya sedikit gemetar, memancarkan aura menyihir dan menawan. Dia milik suku Drakaina, oleh karena itu, sosoknya seperti dibuat oleh surga sendiri. Rayuan semacam ini datang dari dalam jiwa dan tulangnya. Dia bisa dengan mudah memancarkannya tanpa usaha apapun, semakin indah keindahannya, semakin menghancurkannya. Bahkan, mungkin dia bahkan tidak menyadari pesona yang ada dalam dirinya. King Sui agak terpana. Namun, dia masih mempertahankan sedikit kesadarannya. Dengan cara yang tampaknya tidak terkendali, King Sui dengan lembut melangkah di depan dan memegang tangannya. Rasanya lembut seperti batu giok dan lunak seperti tidak ada tulang di dalamnya. Muyun Qingge mencoba menarik tangannya, tetapi dengan sangat cepat, dia menolak niat itu. Wajahnya memerah ketika dia berbicara, bangun. Dia telah mengenal King Sui selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa dia bukan tipe pria seperti itu. Dia juga menyadari pesonanya sendiri, dia hanya tidak berharap dirinya dapat menarik perhatian pria ini. King Sui tersenyum, tetapi dia tidak melepaskan, ayo bergerak. Agar kecantikan ekstrim berada di sisiku, aku punya perasaan bahwa aku telah menyia-nyiakan banyak kesempatanku. Petik 2. King Sui tidak keras, tetapi Muyun Qingge dapat mendengarnya dengan jelas. Dia merasa terdiam saat mendengar apa yang dikatakannya. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya, omong kosong. Ekspresi setengah bahagia dan setengah pemarah membuatnya tampak lucu. Dengan usaha terbaiknya, King Sui menoleh dan segera menggunakan efek langkah 9 benua.
Dia benar-benar takut bahwa dia akan kehilangan kendali dan menciumnya atau melakukan hal-hal yang lebih buruk. Berpegangan tangan sudah menjadi batasnya. Selain itu, ini juga karena keadaan khusus antara dia dan King Sui. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memegang tangannya. Beberapa hari berlalu. Secara keseluruhan, perjalanan mereka dapat dianggap sebagai perjalanan yang aman. Mereka tidak benar-benar mengalami bahaya apapun. Namun, di tengah perjalanan mereka menemukan beberapa binatang buas yang tangguh dan ganas. Pada satu titik, mereka bahkan menemukan sekelompok binatang buas. Untungnya, dengan efek 9 benua langkah, mereka berhasil melarikan diri dari mereka. King Sui juga memberinya cincin batu giok suci-suci miliknya. Dengan cara ini, bahkan jika mereka benar-benar menemukan bahaya apapun, dia akan dapat secara instan memindahkan dirinya. Selain itu, dia bisa menggunakannya terus-menerus hingga 100 kali. Cincin itu tidak lagi berguna bagi King Sui, mengingat dia memiliki efek 9 benua langkah, serta ranah dan binatang mimpi buruk neraka. Hanya ada beberapa kesempatan ketika dia akan menggunakannya. Mereka sudah dekat dengan Gua Suara Lautan Suci, jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan bisa tiba dalam 3 hari. Saat ini, King Sui telah menemukan sekelompok gunung di dasar laut. Legenda mengatakan bahwa Gua Suara Lautan Suci berada jauh di dalam kelompok pegunungan ini. Gunung suci juga dapat ditemukan di antara gunung-gunung ini. Selain itu adalah yang tertinggi dan terletak jauh di antara pegunungan. Kenapa kita tidak menetap di sini hari ini? Setelah itu, kita akan segera masuk. King Sui sedang melihat gunung tak terbatas di depannya. Baiklah, ini sudah hari ke-9. Kami berhasil tiba di tempat ini dalam 10 hari, aku yakin kami akan menemukan bunga mudra suci. Muyun Qingge mendesah lega di dalam hatinya. Ini untukmu. Ini akan membantu meningkatkan kekuatan tempurmu. King Sui mengeluarkan rok pertempuran, sepatu bot pertempuran, dan beberapa panah. Semua ini ditempa olehnya baru-baru ini ketika dia berada di dunia. Yang paling penting, sepatu bot pertempuran dan rok pertempuran berada di kelas False God, yang secara keseluruhan lebih tinggi dari apa yang disebut nilai legendaris di masa lalu. Mereka juga sejauh ini, hal terbaik yang pernah ditempa King Sui. Adapun artefak ilahi, itu membutuhkan lebih dari sekedar teknik penempaan surgawi, itu juga membutuhkan bahan-bahan pada tingkat Divine Artifact. Tidak perlu baginya untuk memiliki senjata lagi. Sun Shooting Ball mampu berubah menjadi pedang. Itu juga bisa berubah kembali menjadi busur dan melepaskan salah satu serangan jarak jauh yang paling kuat. Muyun Qingge juga sangat terkejut melihat hal-hal di tangannya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa setiap objek dibuat oleh King Sui. Ini adalah sesuatu yang dibuat King Sui khusus untuknya. Pakai dan coba. Pastikan kamu bisa menggunakannya dengan baik. King Sui tersenyum dan berkata. Dia juga penasaran melihat penampilan Muyun Qingge setelah dia memakai semua ini. Muyun Qingge mengangguk dan berjalan menuju kamp. Dia baru keluar setelah beberapa saat. Gaun dan sepatu perang ungu memberinya semacam aura mulia yang kata-kata tidak bisa gambarkan. Dia seperti seorang dewi yang keluar dari sebuah lukisan. Wajahnya yang indah yang terlihat seperti dewi, serta sosok tubuhnya yang sempurna. Rambutnya yang indah diikat di kepalanya. Secara keseluruhan, dia tampak bermartabat dan dewasa. Ini adalah Suster Yu. Dia adalah seorang dewi. Melihat bahwa King Sui agak terganggu, Muyun Qingge menembaknya dengan tatapan tajam. King Sui sengaja melakukannya. Pada saat yang sama, ini juga mengisyaratkan sebagai pujian kepada seorang wanita. Terima kasih. Muyun Qingge berjalan melewati dan menunjukkan senyum tipis. Kamu terlihat cantik. King Sui, di sisi lain, mengatakan sesuatu yang tidak relevan dengan topik tersebut. Kamu tidak terduga. Waktu kami terbatas, pada kenyataannya, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk benar-benar mencapai kesempurnaan dalam kultivasi kamu, teknik pemurnian obat-obatan serta teknik penempaan. Muyun Qingge penasaran dan memandang King Sui. 1757 Gua Suara Laut Suci. Bukan hal yang baik bagi wanita untuk terlalu penasaran, King Sui tersenyum dan berkata. Ya, aku bisa dengan jelas mengatakan bahwa aku bukan salah satu dari yang baru saja kamu sebutkan. Aku hanya ingin tahu tentang kamu. Muyun Qingge agak malu ketika mengatakannya. Jika semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan, maka bukankah itu berarti hal-hal akan berbahaya bagimu? Mungkinkah itu? Kamu telah jatuh cinta pada aku. King Sui tersenyum dan menatap Muyun Qingge. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, Muyun Qingge segera tersipu. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Seolah aku akan jatuh cinta padamu. Petik 2. Kamu tidak perlu malu tentang hal itu. Sangat normal bagi seorang wanita untuk mulai mencari pria pada titik tertentu dalam hidup mereka. Baik itu, pria atau wanita, mereka dilahirkan dengan emosi. King Sui berkata dengan nada serius. Kaulah yang mencari wanita. Dan kaulah yang dilahirkan dengan emosi. Untuk sesaat, Muyun Qingge merasa sangat malu. Tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sepanjang hidupnya. Wajahnya langsung memerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bahkan detak jantungnya telah menjadi beberapa kali lebih cepat.
Dia tidak berani melihat King Sui, namun dia terus-menerus memukul dada King Sui dengan tinjunya. Melihatnya seperti itu, King Sui merasa bahwa ini mungkin bisa menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidupnya. Itu semacam kebahagiaan yang muncul jauh di lubuk hati seseorang. Adegan yang dilihatnya saat ini adalah pemandangan paling indah baginya. Pada saat Muyun Qingge berhenti, dia menyadari bahwa dia sudah memeluk leher King Sui dengan kepalanya terkubur di dada King Sui. King Sui di sisi lain sudah memiliki tangan di pinggangnya. Tapi dia tidak benar-benar melakukan apapun yang melampaui batas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. Satu-satunya yang dilihatnya adalah senyum hangat. Selain itu, dia merasakan semacam kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dia bukan kerabat darahnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mulai memperlakukannya seperti itu. Ini juga mengapa dia akan berinteraksi dekat dengannya. Qingge, sebelum kamu menikah, perlakukan aku seperti lelakimu sendiri. Kamu tidak harus terlalu formal dengan aku. Pada saat King Sui selesai berbicara, dia merasa agak canggung. Terlepas dari segalanya, ia tidak pernah sekalipun memikirkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Sebagai tanggapan, Muyun Qingge dengan gembira mengangkat kepalanya, aku tidak akan begitu formal di sekitarmu, tetapi kamu tidak harus menggertakku. Aku masih berencana untuk menikah. King Sui mengantuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit kesal. Perasaan semacam ini membuatnya sadar bahwa ia sangat posesif. Sebelum ini, alasan mengapa dia tidak pernah melakukan apapun padanya, adalah karena dia telah melajang seumur hidupnya, tetapi sekarang dia mendengar bahwa dia berencana untuk menikah, dia merasa agak tidak nyaman. King Sui melihat cincin yang dia berikan padanya, yang dulu pernah dia pakai untuk waktu yang lama. Baik itu kehidupan masa lalunya atau saat ini, di kedua dunia, sebuah cincin dianggap sebagai simbol untuk menjamin cinta seseorang. Saat itu, ketika dia menyerahkan cincin itu, dia sudah ragu-ragu untuk sementara waktu. Tapi dia benar-benar mengulurkan tangannya dan membiarkan King Sui memasukkannya ke jarinya. Pada hari kedua, King Sui segera memasuki wilayah pegunungan tanpa batas dengan Muyun Qingge. Setelah terus-menerus menggunakan 9 langkah benua efek, mereka menemukan diri mereka jauh di dalam wilayah pegunungan. 9 langkah benua King Sui saat ini memungkinkannya untuk melakukan perjalanan jutaan lis dalam sekali jalan. Tetapi bahkan setelah menggunakannya 100 kali, dia masih tidak bisa keluar dari daerah pegunungan ini. Luasnya dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Ada juga desa-desa serta kastil-kastil melintasi daerah pegunungan. Beberapa daerah pegunungan diratakan untuk membangun istana di atasnya. Tentu saja, ada juga bumi dan langit sebagai bagian dari pemandangan. Tetapi ketika dia melihat dari jauh, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah daerah pegunungan yang tak terbatas. Hanya mereka yang benar-benar pergi ke wilayah itu yang akan belajar bahwa ada juga sekte, bangsawan serta dinasti di dalamnya. Namun, yang lebih dalam maju ke wilayah tersebut, semakin sedikit orang yang akan mereka temukan. Ini dekat dasar laut. Jauh di dalamnya, akan ada lebih banyak lagi binatang buas. King Sui, gua suara lautan suci seharusnya ada di sekitar sini. Aku ingin tahu apakah tempat itu akan mudah dicari. Muyun Qingge mengikuti King Sui saat mereka terus mencari tempat itu. Gua suara lautan suci terletak lebih dalam di laut dalam. Area yang perlu kita cari cukup besar. Mari kita lanjutkan mencarinya. King Sui juga agak bingung, setelah semua, area target terlalu besar. Meskipun tidak seperti dia mencari jarum di laut, itu masih sangat sulit ditemukan. Namun setengah hari berlalu. Menurut apa yang ditampilkan di peta, mereka harusnya cukup dekat dengan tujuan. King Sui, coba rasakan aura di sekitarmu, aku merasakan sesuatu. Muyun Qingge tersenyum. King Sui juga berhasil merasakan beberapa aura suci. Meskipun itu hanya sedikit, aura itu tebal dan kuat. King Sui segera memberitahu Muyun Qingge, kita harus dapat menemukan gua suara lautan suci jika kita mengikuti aura ini. Mereka menghabiskan berjam-jam terus-menerus melayang bola-balik gunung. Setelah itu, mereka segera melakukan perjalanan dalam garis lurus di udara. Setelah melihat apa yang ada di depan mereka, mereka terkejut. Seperti kelihatannya, tempat ini adalah lautan yang ada di tengah-tengah lautan. Ini adalah area wilayah lautan. Ada lagi lautan di dasar samudera. Air di sini bahkan lebih jernih. Selain itu, mereka juga memberikan aura yang kuat dan sakral. Jika tidak salah, tempat ini seharusnya menjadi lautan suci. Lautan suci, gua suara lautan suci seharusnya ada di sekitar sini. King Sui sedang memeriksa sekitarnya. Di kejauhan, ada gunung yang sangat tinggi. Aura suci yang dibawanya menarik perhatian King Sui. Gunung suci. Puncak gunung yang tinggi dan tampak elegan, aura kuat yang dipancarkannya sebanding dengan seluruh lautan suci. Legenda mengatakan bahwa lautan suci adalah halaman belakang gunung suci. Dari kelihatannya, gua suara lautan suci seharusnya berada di dalam lautan suci. Itu seharusnya gunung suci. Apakah menurutmu kita harus menyapa orang-orang gunung suci karena kita berada di lautan suci? Sebenarnya, dia sadar bahwa orang-orang dari gunung suci mungkin tidak mengizinkan mereka masuk ke gua suara lautan suci begitu mereka menyapa mereka.
Tetapi jika mereka diperhatikan tanpa menyapa mereka terlebih dahulu, hal-hal juga tidak akan tampak hebat. Kita mungkin tidak diizinkan masuk ke gua jika kita menyapa mereka. Kita bisa mencoba turun dulu. Jika kita benar-benar diperhatikan, kita dapat menggunakan alasan bahwa kita tidak menyadari keberadaan Gunung Suci. Mu Yun Qingge berkata setelah berpikir sejenak. Ya, seperti yang terlihat, Qingge memang orang yang licik. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. King Sui mengangguk. Sudah mati saja. Mu Yun Qingge terdiam. Sampai sekarang, dia juga tidak jelas tentang perasaannya sekarang. Bukan marah, dia hanya berperilaku seperti ini karena dia tidak tahan. Dia merasa seperti ini setiap kali dia berada di depannya. Bahkan, dia bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Pada dasarnya, dia merasa seperti wanita di depannya. Ayo pergi, semakin awal kita pergi, semakin baik. King Sui meraih Mu Yun Qingge dan segera melompat ke Samudra Suci. Lautan suci itu sangat besar. Demi tidak ketahuan, King Sui segera menggunakan 9 benua langkah. Namun, jarak yang ditempuh tidak signifikan. King Sui mengikuti di sepanjang arah dengan ki spiritual yang paling berlimpah. Dia merasa bahwa gua suara lautan suci harus menjadi salah satu tempat dengan ki spiritual yang paling melimpah. King Sui menggunakan 9 benua langkah beberapa kali. Namun, jarak yang ia tempuh setiap kali sangat kecil. Seharusnya hanya sekitar 20 juta li. Hal-hal di sini memang cukup baik. King Sui mengamati tanaman obat dan ikan yang tersedia di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakannya. Mayoritas ramuan obat di sini berumur sekitar 10.000 tahun. Ada sejumlah besar dari mereka. Bahkan tanaman obat dengan umur beberapa ratus ribu atau jutaan tahun sudah cukup umum di sekitar sini. Saat King Sui maju, dia memetik beberapa tanaman obat. Setelah itu, dia langsung melemparkan mereka ke ranah. Sejauh yang dia tahu, dia mungkin dapat menemukan beberapa ramuan yang menyelamatkan jiwa bahkan jika dia tidak bisa menemukan bunga mudra suci. Pada dasarnya, tempat ini seperti ruang harta karun. Sebenarnya, King Sui juga tidak menyadarinya, dengan sen spiritualnya yang kuat ia mengikuti aura suci dan memasuki gua suara lautan suci. Seluruh aura suci samudra suci berasal dari gua batu yang sangat besar ini. Oleh karena itu, ramuan obat di sini berusia sekitar 100.000, atau bahkan jutaan tahun. Sebenarnya, itu belum ada selama itu. Tetapi efek medis bisa bertahan hingga usia yang disebutkan. Susu piala batu. King Sui mengamati udara lembab di sekitar sini, namun tidak ada setetes air pun di sekitarnya. Namun, ada kolam besar berisi cairan putih susu. Mereka memancarkan ki spiritual yang kuat. King Sui kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan itu seperti sebelumnya, seluruh tempat itu tampaknya tidak terbatas. Demikian pula, atap di sekitar area ini juga sangat-sangat tinggi. Tempat ini bukan gua suara lautan suci, bukan. Mungkinkah itu mudah ditemukan? AST 1758 batu kristal lampu bintang, ular laut bumi hebat. King Sui hanya menyadari betapa kuatnya beberapa daerah suci bisa. Tidak heran mengapa sekte yang kuat cenderung dibangun di tempat yang sangat jauh dari lingkungan normal. Ini bukan hanya karena warisan yang mereka miliki, itu juga terkait dengan cara mereka menggunakan treasure surgawi. King Sui memandang tempat ini sebagai rumah harta karun alami. Menurutnya, jika seseorang memilih untuk meninggalkan tempat ini sebagaimana adanya, mereka akan menyia-nyiakan kesempatan berharga mereka untuk mendapatkan beberapa harta. Dia terus-menerus mengambilnya, tidak hanya ramuan obat tetapi juga beberapa spesies ikan berharga serta kura-kura dan melemparkannya ke alam. King Sui merasa luar biasa bahagia. Dia persis seperti pria yang sangat miskin, yang tiba-tiba diberikan villa, mobil mewah, wanita cantik, uang, dan juga perusahaan. Bagi King Sui, hal-hal yang ia dapatkan saat ini sama menariknya dengan uang dan wanita cantik dari inkarnasi sebelumnya. Sebenarnya, orang normal tidak akan bisa mengambil barang dari sini. King Sui hanyalah pengecualian. Dia bisa membawa mereka terlepas dari apakah mereka binatang atau tumbuhan. Selain itu, dia bisa memanen sejumlah besar dari mereka juga. Untuk berpikir bahwa tempat ini bahkan akan memiliki 10.000 bintang lampu batu kristal, King Sui menetap di tempat dengan zat berwarna ungu emas terang, yang menyerupai kaca berwarna dan logam. Ada sejumlah besar dari mereka. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak pertempuran emasnya dan mulai memisahkan dan menggali mereka. Substansi itu sangat kuat. Meskipun mereka tidak dipalsukan, bahkan senjata legendaris tidak dapat menghancurkan mereka. Namun, pertempuran emas King Sui adalah pengecualian lain. Ia berspesialisasi dalam menciptakan kehancuran, menambahkan efek dari Five Elements Fire Bats, yang semakin meningkatkan kemampuan destruktifnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggali sepotong besar Star Lamp Crystal Stone. Saat King Sui maju ke depan, dia terus menjarah tanah dan sebagai hasilnya, dia bahkan mulai merasakan kram kecil di tangannya. Meskipun mengumpulkan begitu banyak dari mereka, ia hanya mengambil jumlah yang sangat kecil dari seluruh lautan. Kelebihan harta alam jelas cukup untuk menutupi jumlah yang dia kumpulkan sekarang. Seseorang tidak harus kekurangan keserakahan, juga mereka tidak boleh memiliki terlalu banyak keserakahan.
Ada terlalu banyak hal baik di seluruh dunia, orang tidak boleh hanya berpikir untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. King Sui, mungkinkah tempat ini adalah gua suara lautan suci? Muyun Qingge memeriksa sekelilingnya dan dia merasa bahwa tempat ini sebenarnya adalah sebuah gua. Satu-satunya masalah adalah ukurannya terlalu besar, sehingga sangat sulit bagi orang untuk menggambarkannya sebagai gua yang sebenarnya. Ki spiritual di sekitar sini sangat berlimpah, setidaknya, dari apa yang aku pikirkan, tempat ini adalah harta karun. Satu-satunya hal yang aku tidak yakin tentang apakah tempat ini adalah gua suci Samudra Suara. Kenapa kita tidak melihat-lihat dulu? Bunga mudra suci seharusnya tidak begitu mudah ditemukan. Saat berbicara, King Sui tidak berhenti mengumpulkan hal-hal di sekitarnya. Sisi gelombang. Tiba-tiba, suara mendesis yang menakutkan datang. Itu dari suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Saat King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat, ada ular kuning kecoklatan dengan ketebalan pinggang manusia di kejauhan. Jujur berbicara, saat ini, King Sui memandang ular dengan ketebalan seperti ini sebagai ular kecil. Seluruh tubuh ular itu berwarna kuning kecoklatan. Itu memiliki kepala, namun tidak memiliki mata. Satu-satunya fitur yang terlihat dari itu adalah mulut. Lidah ular yang panjangnya beberapa meter bisa dilihat terus-menerus bergerak masuk dan keluar dari mulutnya saat mendesis. Melihat ular secara keseluruhan, itu memberi orang perasaan halus dan unik. Itu adalah perasaan aneh, yang terasa seolah-olah bumi itu sendiri telah melahirkan ular itu. Ular mistik bumi hebat. Dengan sangat cepat, King Sui sudah berhasil mencari tahu tentang asal-usul ular itu. Yang membuatnya kesal, adalah kenyataan bahwa ini bukan tanahnya, tetapi dasar lautan, yang berarti bahwa ular yang dilihatnya, haruslah ular laut bumi yang hebat. Meskipun itu di bawah air, itu masih binatang setan dengan elemen bumi. Selain itu juga salah satu binatang iblis yang paling disukai oleh bumi itu sendiri. Ular laut bumi yang hebat memiliki elemen bumi dan air. Terlepas dari medan, apakah itu di bumi atau di laut, ia mampu bergerak seperti ikan di air. Spesies ular ini tidak memiliki mata. Itu memberi makan di bumi dan air dan memiliki tubuh yang sangat tangguh. Biasanya, spesies ular ini hanya akan keluar jika mencoba melindungi sesuatu. Tempat ini tidak jauh dari kolam susu piala batu dari sebelumnya. Sebelum ini, King Sui sudah mengumpulkan beberapa mil piala batu berusia lebih dari 10.000 tahun. Benda-benda ini dapat digunakan sebagai bahan yang luar biasa untuk memperbaiki obat-obatan. Selain itu, juga memiliki efek hebat jika dikonsumsi langsung. Itu buah iblis bumi suci. Muyun Qingge menunjuk ke pohon di belakang ular laut bumi yang merupakan ketinggian manusia. Itu memiliki ketebalan lengan, namun itu benar-benar bengkok dan kuat. Tubuh pohon itu berputar. Di atasnya ada 10 buah kuning kecoklatan. Apakah hal-hal ini seharusnya sangat berguna? King Sui tidak tahu banyak tentang buah-buahan. Buah iblis bumi yang suci adalah buah ilahi untuk binatang iblis elemen bumi. Itu hanya dapat digunakan oleh binatang iblis. Legenda mengatakan bahwa efeknya sangat kuat. The Great Earth Mystic Snake akan berubah menjadi naga setelah memakan buah iblis bumi suci. Mengenai apakah itu naga sejati, jawabannya tetap tidak diketahui. Muyun Qingge mengalihkan pandangannya ke pohon buah iblis bumi suci yang lebih tersembunyi. Jika tempat ini benar-benar gua suara lautan suci, mengapa buah iblis bumi suci masih ada di sana? Tanya King Sui, tampak seperti dia memikirkan sesuatu. Ini sulit dikatakan. Tapi dilihat dari warna buah iblis bumi suci, itu harus matang dalam waktu seminggu. Oleh karena itu, apakah tempat ini benar-benar gua suara lautan suci atau tidak akan tergantung pada keberadaan gunung suci dalam waktu seminggu. Baiklah, aku pikir akan lebih baik jika aku mengambil semua hal secepat mungkin. Kata King Sui setelah beberapa saat berpikir. Kamu tidak harus memindahkan buah secara acak. Jika kamu memetiknya sebelum matang, efeknya akan berkurang secara signifikan. Selain itu, pohon-pohon ini juga tidak akan bertahan di tempat lain. Muyun Qingge dengan cepat mencoba mengingatkan King Sui. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. King Sui sangat percaya diri dalam Realm of the Valet Jade Immortal. Karena pikirannya dibuat, dia berencana untuk berurusan dengan ular laut bumi yang besar. Sepertinya, ular besar itu belum dewasa. Ukurannya jauh lebih kecil, dan juga sangat lemah, setidaknya untuk King Sui dan Muyun Qingge saat ini. Pada saat itu ketika melihat King Sui dan Muyun Qingge, ular laut bumi yang besar tiba-tiba melompat ke arah mereka berdua. Itu telah menjaga buah iblis bumi suci selama bertahun-tahun, itu pasti tidak akan membiarkan kehadiran lain maju dan menyambar buah-buahan darinya. Ular laut bumi yang hebat sangat ganas. Tubuhnya panjangnya 100 meter dan terus berayun seperti gada. Itu juga mencoba mengikat mereka, sayangnya, kesenjangan dalam kekuatan terlalu signifikan. Tanpa banyak usaha, King Sui berhasil menaklukkannya. Karena mereka tidak memiliki alat transportasi di dalam lautan yang besar ini dan mengingat bahwa ular itu masih muda, King Sui memutuskan untuk menggunakan pil binatang suci untuk menjinakkan binatang setan. Kekuatan King Sui meningkat secara signifikan. Selama bertahun-tahun, dia tidak menambahkan binatang buas baru ke gudang seninya. Ini terutama karena fakta bahwa dia belum menemukan binatang buas yang cocok untuknya.
Selain itu, kemajuan kekuatannya sangat signifikan, bahkan binatang iblis saat ini juga tidak dapat menyusulnya. Memelihara mereka perlahan-lahan adalah proses yang panjang dan segera mencoba menjinakkan yang lebih kuat dari dirinya juga tampak tidak realistis. Kali ini, bisa juga dianggap bahwa ia didesak oleh dorongan tertentu. Setelah menjinakkannya, ia segera melemparkannya ke ranah. Setelah itu, King Sui mulai merelokasi pohon buah iblis bumi suci. Akar pohon buah iblis bumi suci terlalu panjang. King Sui tidak punya pilihan selain memecahnya untuk bermigrasi. Setelah memindahkannya ke ranah, King Sui sengaja menuangkannya dengan musim semi kehidupan. Dengan melakukan itu, ia dapat memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan sukses. Buah iblis bumi suci yang awalnya membutuhkan 1 minggu lagi untuk matang dengan cepat di ranah. Namun, King Sui tidak terburu-buru. Karena dia ada di sini, dia harus mencari dengan hati-hati. Saat ini, bunga mudra suci masih tetap menjadi prioritasnya. Pada saat King Sui memasuki gua suara lautan suci, 2 wanita muda dan cantik dari istana besar gunung suci memasuki istana. Sudah ada seorang wanita di istana. Dia memiliki sosok yang cantik dan ramping, memberi orang perasaan bahwa dia adalah ciptaan dewa. Ki yang anggun bisa dirasakan dipancarkan di sekitar tubuhnya. Istana Nyonya, seseorang menuju gua suara lautan suci. Gadis di sebelah kiri membungkuk dan berkata. 1759 Subrek Penatua. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita di sisi kiri, wanita yang berdiri di dekat pintu masuk utara perlahan berbalik. Dia mengenakan pakaian putih salju dengan garis-garis emas tertanam di dalamnya. Seiring dengan aura suci yang dipancarkannya dari tubuhnya, ada semacam keanggunan di sekitarnya yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rambutnya yang indah diikat dengan pita emas. Dia memiliki wajah yang cukup cantik untuk dijatuhkan di atas kerajaan. Kulitnya sehalus batu giok dan matanya seperti permata hitam paling indah yang pernah ada, selain hanya tampak murni dan jernih, itu juga mengeluarkan aura suci. Hidungnya yang seperti giok juga tinggi dan tampan. Pada saat ini, wanita itu mengerutkan alisnya, informasikan Ru Meng dan King Meng. Beritahu mereka untuk pergi ke gua suara samudra suci. Suara wanita itu terdengar dingin namun indah. Jauh di dalam suaranya juga berbohong kekuatan yang bisa menggoda orang. Suaranya sangat menarik, namun juga memberi semacam perasaan menghina dan agung di dalamnya. Ini mungkin ada hubungannya dengan statusnya. Ya, Nyonya Istana. Kedua wanita itu berangkat. Tidak lama kemudian, wanita itu juga meninggalkan aula. Setengah hari berlalu, King Sui dan Muyun King Ge telah maju untuk sementara waktu. Mereka belum menemukan bunga mudra suci. Namun, pada saat ini, King Sui mengeluarkan 2 buah iblis bumi suci. Dia juga memanggil Hell Knight Marebis dan juga Great Sisi Snake. The Hell Knight Marebis lebih dari bumi iblis atribut tradisional, ular laut bumi besar bahkan lebih. Ada juga Dragon Slaying Beast, itu adalah hasil mutasi dari babi yang berburu harta karun. King Sui tidak begitu ingat mana dari 5 elemen yang dimilikinya. Untuk saat ini, King Sui tidak banyak berpikir tentang Dragon Slaying Beast. Yang penting sekarang adalah buah iblis bumi suci. Buah iblis bumi suci, jatuh tempo, mengandung esens bumi murni. Itu bisa secara fundamental mengubah binatang iblis atribut bumi. Setiap binatang iblis yang dikaitkan dengan bumi hanya dapat memakannya 1 kali. Penjelasannya sangat mendasar, tetapi penggunaannya dinyatakan dengan sangat jelas. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Hell Knight Marebis dan Great Earth Snake menatapnya kembali dengan mata yang antusias. Dia segera melemparkan buah-buahan kepada mereka. Sangat cepat, tubuh Hell Knight Marebis mengeluarkan lapisan demi lapisan cahaya kemasan. Bahkan warna tubuhnya sepertinya telah berubah. Itu sudah mulai lebih menyerupai cahaya kuning. Mengaum. Hell Knight Marebis mulai mengeluarkan tangisan rendah. King Sui bisa merasakan aura di dalam tubuhnya terus-menerus diperkuat. Fitur hebat tentang Hell Knight Marebis adalah kepadatannya. Seolah akarnya telah tumbuh ke tanah itu sendiri, membuat lawan tidak mampu menggerakkannya. Mengaum gelombang. Itu adalah satu lagi gemuruh yang menggetarkan surga. Warna Hell Knight Marebis perlahan mulai berubah menjadi warna kuning bumi yang samar. Aura di seluruh tubuhnya hampir 2 kali lipat. Yang paling penting, itu adalah perasaan yang diberikannya kepada orang lain. King Sui merasakannya dan menyadari beberapa perubahan dalam ketangguhannya, serta bagian-bagian internal tubuhnya. Sambil berdiri di sana, binatang itu memberikan perasaan tidak berdaya lawannya. Beberapa perubahan juga terjadi pada tubuh King Sui, aura lebat di sekitar tubuhnya membuatnya menyadari bahwa tingkat kesetiaan bodoh telah meningkat sekali lagi. Itu naik dari aslinya 2 kali menjadi hampir 4 kali kecakapan defensif. Loyalitas bodoh yang tangguh. Sekarang King Sui merasa seolah-olah dia adalah seekor kecoa yang abadi. Ini semua ternyata sepadan. King Sui merasa bahwa mendapatkan buah iblis bumi suci telah membuat seluruh perjalanannya bermanfaat. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. King Sui segera memanggil binatang itu kembali ke alam. Perubahan dalam loyalitas Fulis sekarang telah memungkinkan King Sui untuk berhadapan melawan lawan berkali-kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Ular laut bumi yang hebat masih terus-menerus membalik tubuhnya bola-balik sambil mengeluarkan suara mendesis konstan.
Warna di seluruh tubuhnya juga semakin gelap dan semakin gelap. Sebelum ini, King Sui mendengar dari Muyun Qingge bahwa ia memiliki peluang untuk berubah menjadi naga. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang tahu persis naga seperti apa yang akan menjadi ular Great Earth Sea Snake. Bahkan jika itu terjadi, apakah itu akan berakhir menjadi naga bumi? Naga bumi hebat. Naga laut bumi hebat. Si. Suara desis ular laut bumi yang hebat bahkan bisa terdengar dari kejauhan. King Sui berdiri di samping dan diam-diam mengamati. Sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak harapan bahwa ular laut bumi yang hebat akan berubah menjadi seekor naga. Hanya saja untuk saat ini, dia merasa bahwa dia memiliki buah iblis bumi suci yang cukup untuk cadangan. Bagaimanapun, tidak banyak dari binatang buasnya yang berasal dari bumi. Ular laut bumi yang hebat juga merupakan spesies bermutasi melintasi langit dan bumi. Di masa depan, setidaknya dia akan membutuhkannya sebagai alat transportasi. Karenanya, perlu untuk membuatnya sedikit lebih kuat. Si. Tiba-tiba, King Sui mulai menyadari bahwa suara mendesis mulai terdengar lebih keras. Berbeda dengan desisan tajam dari sebelumnya, tubuhnya juga sudah mulai mengalami beberapa perubahan. Itu lebih besar dan mulai memutar dan melingkarkan tubuhnya. Sedikit demi sedikit, darah bisa terlihat keluar dari kulitnya yang halus. King Sui merasa sangat aneh tentang itu. Muyun Qingge yang ada di sampingnya, di sisi lain, sangat tenang. Tanpa sadar, ular laut bumi yang hebat telah mulai menumbuhkan sisik tipis di tubuhnya. Mereka secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Saat ini, ular laut bumi yang besar telah mulai mengeluarkan auman bernada rendah daripada suara mendesis. Itu mirip tangisan naga sedikit. Dari tanduk rusa hingga tanduk naga. Sepasang tanduk naga sudah mulai tumbuh di atas kepalanya yang tanpa mata. King Sui mengamati binatang iblis seperti naga di depannya. Dia telah melihat suku naga beberapa kali, tetapi mereka sangat berbeda dari naga ilahi yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan naga ilahi yang dia impikan. Namun, dibandingkan dengan suku naga lainnya, naga bumi yang berevolusi ini terlihat mirip dengan naga suci dari imajinasinya. Tanduk yang seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, leher seperti ular, sisik seperti ikan, cakar seperti elang dan telinga seperti sapi. Itu sudah mulai menyerupai naga. Semakin King Sui melihatnya, semakin dia menyukainya. Mengaum. Tangisan naga yang keras datang. Aura di seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Ekspresi King Sui berubah melihat itu. Tangisan naga sangat tajam dan menakutkan. Ukurannya sekitar 100 meter. Meskipun itu hanya sedikit lebih besar dari ular laut bumi besar sebelumnya, ia berhasil memberi orang perasaan bahwa itu secara signifikan lebih besar dari itu. Tanpa mengatakan, kekuatannya juga menjadi lebih kuat secara signifikan sejak transformasi. King Sui, naga itu terlihat sangat unik. Ini terlihat sangat bagus, kata Muyun Qingge sambil melihat naga emas. King Sui tersenyum, apakah kamu juga berpikir itu terlihat bagus? Sepertinya kami sangat mirip dengan cara kami menghargai seni. Petik 2. Naga emas tampak sangat bersemangat. Itu terus bergerak di sekitar King Sui. Sosok naga yang kuat memberi dampak visual yang kuat pada King Sui. Ini adalah keindahan yang mewakili kekuatan, sosok naga. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah naga emas saat ini. Golden Dragon, belum dewasa, garis keturunan Five Clawed Golden Dragon, suku naga sejati. Kekuatan mentah yang bernilai 50.000 matahari. Roh naga 5 cakar, kekuatan garis darah dari naga emas 5 cakar. Kekuatan mentahnya dikalikan 800 kali. Sampai sekarang, King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya. Fakta bahwa ia memiliki kekuatan senilai 50.000 matahari saat belum dewasa telah membuatnya terkejut. Dan sekarang, 5 naga cakar sebenarnya semakin meningkatkan kekuatannya sebanyak 800 kali. 5 elemen primordial Ki, serangan terbentuk sebagai hasil dari pertemuan 5 elemen energi yang tangguh bersama. Serangan yang dilepaskan darinya adalah 200 kali lipat dari kekuatan mentah pengguna. Dragon Conviction, kemampuan kuat Five Claws Golden Dragon untuk mengabaikan serangan. Itu bisa mengabaikan hingga 50% dari kekuatan ofensif penyerang. Teknik pertempuran pasif. Saat kekuatannya meningkat, kemampuannya juga akan semakin kuat. Kemampuan ini berada dalam harapan King Sui. Dia tidak merasa aneh tentang itu. Dragon Might, mengintimidasi kekuatan lawan. Itu bisa menyebabkan efek intimidasi yang kuat pada kekuatan lawan selain dari suku naga. Ada peluang tetap untuk mengurangi kekuatan lawan sebesar 10-30%. Bagi suku naga yang kurang dari 1 kali lebih kuat dari dirinya sendiri, ada juga peluang tetap untuk menurunkan kekuatannya sebesar 10%. Ini hanyalah sebuah probabilitas. Tetapi karena semakin kuat, teknik ini juga akan sangat berguna. King Sui teringat akan Dragon Slaying Beast. Dengan tambahan naga emas, itu pasti akan menjadi sepotong kue baginya untuk membunuh naga di masa depan. Diamond, naga emas 5 cakar yang tangguh memiliki salah satu kecakapan defensif fisik yang paling hebat. Pertahanan mentahnya bisa ditingkatkan 100 kali lipat. Kuat kekuatan, naga emas 5 cakar yang tangguh memiliki kekuatan fisik yang tangguh.
Itu meningkatkan kecakapan ofensif fisik naga sebanyak 100 kali. Agility, naga yang tangguh memiliki salah satu kecepatan paling tangkas. Kecepatannya bisa dinaikkan 100 kali. Divine Dragon Tail Whip, serangan yang mengandalkan tubuh fisiknya. Serangan yang dilepaskan adalah 3 kali kecakapan ofensif mentahnya. Serangan itu berisi kekuatan shield attack yang tangguh. Itu memiliki peluang tetap untuk menghancurkan target. Itu sangat kuat, bahkan King Sui matanya berubah cerah. Kekuatan ilahi naga, biarkan serangan keseluruhan dan kecakapan defensif naga emas meningkat 1 kali. King Sui sedang menyelidiki naga emas tanpa cakar. Belum dewasa. Untuk saat ini, itu hanya bisa dianggap sebagai naga emas, belum menjadi naga emas 5 cakar. Namun, di antara binatang iblisnya, itu sudah bisa dianggap sebagai salah satu elit. Hanya Dark Phoenix yang bisa melampauinya dengan 9 Phantom Slater yang menakutkan. Meskipun begitu, King Sui punya perasaan bahwa begitu dia tumbuh, naga emas pasti akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Sayangnya, King Sui tidak tahu mengapa itu tidak memiliki teknik surgawi. Terlepas dari semua itu, tubuh fisiknya masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. 1760 Subrek Penatua. Muyun Qingge tidak tahu tentang garis keturunan naga emas, juga tidak menyadari kekuatan keseluruhannya. Namun, dia memiliki kesempatan untuk menyaksikan pemandangan ular berubah menjadi naga, yang jarang terlihat bahkan dalam waktu 100 tahun. Karena itu, dia sekarang menatap naga emas dengan rasa ingin tahu yang menganggur, yang tampak jauh lebih indah dari sebelumnya. Jika mereka dapat menemukan bunga mudra suci kali ini, perjalanan mereka di sini memang akan lebih berharga daripada yang bisa mereka bayangkan. King Sui percaya bahwa bunga mudra suci adalah kebutuhan mutlak. Tentu saja, ia juga memiliki rencana cadangan di lengan bajunya untuk situasi tertentu. Jika dia benar-benar tidak berhasil menemukan satu di sini, dia berencana untuk pergi ke Gunung Suci. Jika Gunung Suci benar-benar memiliki jenis bunga seperti itu, King Sui berencana untuk menggunakan semua jenis metode hanya untuk mendapatkan di atasnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dengan satu kedipan mata, hari berikutnya sudah tiba. King Sui dan Muyun Qingge tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan. Tempat ini terlalu luas. Mereka tidak tahu di mana bunga mudra suci tumbuh dan sepertinya mencari itu tidak akan semudah kelihatannya. Semakin kita maju, semakin banyak ki spiritual menjadi. Bahkan jika bunga mudra suci benar-benar ada di sini, kurasa itu pasti berada jauh di dalam gua. Muyun Qingge mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang tak berujung. Dia bisa merasakan ki spiritual yang melimpah darinya meskipun tidak terbatas. Dia dengan cepat melihat ke kejauhan dengan ki spiritual yang lebih berlimpah. Tepat pada saat itu, keduanya merasakan beberapa aura berjalan di dekat mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. King Sui menjadi waspada dan dengan cepat melihat ke arah Muyun Qingge. Ketika dia melihat penampilannya yang aneh, dia segera tahu bahwa dia juga merasakannya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, sepertinya orang-orang dari Gunung Suci telah datang. Haruskah kita bertemu mereka? Untuk saat ini, menghindari mereka akan menjadi tugas yang mudah untuk King Sui. One Nine Continent Step akan menjadi yang ia butuhkan untuk menyingkirkannya. Alternatif lain adalah bersembunyi dari pandangan mereka. Meskipun ada peluang besar untuk ditemukan, masih ada peluang untuk berhasil. Daripada mencarinya tanpa tujuan, bukankah lebih baik meminta petunjuk dari mereka? Aku pikir kita dapat mencoba menemui mereka dan mengamati sikap mereka terlebih dahulu. Muyun Qingge merespons setelah berpikir sejenak. Rencana awal King Sui adalah menghindari mereka. Namun, karena dia dalam suasana hati yang baik, dia merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bertemu dengan mereka. Kalau tidak, jika dia menghindari mereka kali ini dan mengetahui kemudian bahwa dia perlu bertemu mereka dan mendapatkan perlakuan yang sama, itu akan seperti dia mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Berpikir sampai titik ini, King Sui mengangguk, baiklah kalau begitu. Kami akan menunggu mereka di sini. Mereka seharusnya akan segera tiba. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan teh, 4 sosok manusia muncul di mata King Sui dan Muyun Qingge. 4 wanita dengan pakaian ringan dan pedang panjang mendarat di tempat sekitar 10 meter dari King Sui dan Muyun Qingge. Gunung Suci adalah zona terbatas. Orang luar tidak boleh menerobos masuk tanpa izin. Salah satu wanita maju selangkah dan berkata dengan nada dingin. King Sui masih tersenyum tipis di wajahnya. Pihak lain sangat mudah. Pada saat ini, karena King Sui meminta bantuan dari mereka, dia pikir itu akan menjadi yang terbaik jika dia bertindak lebih rendah hati dan menurunkan statusnya. Karena lautan suci adalah tempat yang sangat besar, mustahil bagi orang-orangmu untuk menggunakan semuanya. Karena itu akan menjadi pemborosan sumber daya. Kami di sini hari ini hanya untuk mencari sesuatu yang berpotensi menyelamatkan nyawa. King Sui menjelaskan perlahan dengan nada tenang. Tiba-tiba, wanita dari sebelumnya memindahkan pandangannya ke buah iblis bumi suci. Ekspresinya segera berubah saat dia melihat ke arah King Sui, apakah kalian mencuri buah suci bumi iblis? King Sui melihat ekspresi wanita itu dan balas menatapnya dengan wajah bingung, kami baru saja tiba. Apa sebenarnya buah iblis bumi suci? Petik 2. Muyun Qingge merasa malu melihat King Sui yang bahkan tidak merajut alisnya ketika dia berbohong.
Jika itu bukan karena dia menyaksikannya sendiri, dia juga akan percaya padanya ketika dia mengklaim bahwa dia tidak tahu tentang itu. Bahkan, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri apakah yang dia lihat beberapa saat yang lalu adalah kebenaran atau hanya ilusi. Wanita itu cukup mengejutkan, tampaknya mempercayai kata-kata King Sui. Alasannya adalah bahwa ketika King Sui memasuki lautan suci, mereka juga mengikutinya dan turun. Dalam keadaan normal, buah iblis bumi suci masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk matang. Apakah kalian berdua benar-benar tidak melihat buah iblis bumi suci? Seharusnya ada ular laut bumi hebat di dekatnya. Petik 2. Saat wanita itu berbicara, dia memindahkan pandangannya ke tempat di mana buah iblis bumi suci sebelumnya seharusnya berada. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, dia masih bisa mengatakan bahwa seseorang pasti bermain-main dengan pohon itu. Wanita itu melambaikan tangannya dan menyodorkan origin ki-nya. Beng. Sebuah kawah muncul di depan mereka. Wanita itu melihat akar pohon yang telah ditebang. Dengan ekspresi dingin, wanita itu menoleh dan menatap King Sui. Jelaskan ini. King Sui bertanya kembali dengan tatapan bingung. Jelaskan apa? Pada saat itu, bahkan Muyun Qingge tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Sui begitu keras kepala. Namun, dia memilih untuk tetap diam karena dia ingin melihat bagaimana pria ini akan menyelesaikan situasi. Sebagian pohon di sini jelas ditebang oleh seseorang. Bagaimana kamu berencana menjelaskan situasi ini? Wanita itu sangat marah. Kedua matanya tampak seperti terbakar ketika dia menatap King Sui. Itu akan luar biasa jika dia tidak marah. Bagaimanapun, buah-buahan akan segera matang. Namun, sekarang setelah pohon itu rusak, semua kesabaran mereka sia-sia. Baiklah, nak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Kami baru saja tiba di sini dan kalian segera muncul setelah itu. Bahkan aku sendiri, cukup bingung dengan hal-hal yang terjadi di sekitar sini. Sepertinya kamu juga bukan orang yang bertanggung jawab di sekitar sini. Bagaimana dengan ini? Bawa pemimpin kamu ke sini dan aku jamin hasilnya akan memuaskan kamu. King Sui berkata dengan santai. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Wanita itu tertegun. Dia, Rumeng, adalah salah satu dari 4 pelayan yang melayani majikan istananya. Tidak hanya kecantikannya yang ekstrim, dia juga tak tertandingi dalam hal kekuatannya. Di Gunung Suci, statusnya juga sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berdiri di samping istana nyonya. Namun, dia dipanggil sedikit misi oleh anak nakal yang tidak berpengalaman. Pada saat dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sudah muak sehingga dia bahkan tidak merasa marah lagi. Dia memelototi King Sui, hari ini, aku akan menghukum seorang bocah seperti kamu yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sebelum Rumeng bahkan menyelesaikan kata-katanya, dia sudah menyerbu ke arah King Sui dan menebas pedang panjang di tangannya padanya. Itu adalah serangan biasa, namun itu benar-benar membuat King Sui menyipitkan matanya. Memang, orang-orang Gunung Suci bukanlah orang yang bisa dipusingkan. Sebenarnya ada semacam energi suci yang memiliki efek yang hampir sama dengan energi alam dalam serangannya. Kekuatan semacam ini juga suci dengan caranya sendiri. King Sui tidak bergerak. Sampai sekarang, kecakapan defensifnya berada pada tingkat yang tangguh. Namun, ini tidak berarti bahwa ia hanya akan mencoba untuk memblokirnya dengan tubuhnya. Dengan laut kesadarannya, ia dapat dengan jelas melihat lintasan serta kecepatan pedang di tangan wanita itu. Yang paling penting, karena lautan kesadarannya, rasanya seolah-olah dunia telah melambat, memungkinkannya untuk melihat pedang dengan lebih jelas. Oleh karena itu, dia sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping saat pedang kilauan akan menggerogoti tubuhnya. Langkah kaki King Sui istimewa. Dengan itu, ia berhasil menghindari serangan pada waktu yang tepat dengan cara yang sangat halus. Menimbang bahwa dia adalah salah satu pelayan nyonya Istana Gunung Suci, Rumeng tentu saja bukan seseorang yang harus diajak ikut campur. Dia dengan cepat memutar pedangnya dan menembakkannya kembali ke arah King Sui dari sudut yang bengkok. King Sui sekali lagi menghindari pedang Rumeng dengan langkah kakinya. Seolah-olah tubuhnya menari dengan anggun saat mengikuti gerakan pedang. King Sui terasa luar biasa. Dia mulai menjadi semakin beradaptasi dengan itu. Begitu beradaptasi sehingga dia mulai merasa seolah-olah telah menghidupkannya. Sosok di laut kesadarannya perlahan-lahan bergabung dengan sosok di sebelahnya. Akhirnya, wanita itu berhenti dan menatap pria yang kesulitan menyerang bahkan dengan serangan habis-habisannya. Serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari orang normal. Selanjutnya, lawannya masih muda. Paling tidak, dia lebih muda dari dirinya sendiri. Kami tidak memiliki niat buruk untuk datang ke sini. Kami hanya mencari ramuan obat tertentu yang dapat menyelamatkan nyawa. Bisakah kamu membawa aku ke orang yang bertanggung jawab atas tempat ini? King Sui bertanya lagi dengan nada serius. AST 1761 begitu banyak manusia, warisan peri suci. Semakin banyak wanita itu mempelajari King Sui, semakin dia merasa dikalahkan oleh King Sui. Sekarang, dia telah memperhitungkan bahwa King Sui bukan pria biasa. Yang terpenting, dia sangat tulus. Ketulusan jarang ditemukan pada pria yang kuat. Tentunya, itu sebagian karena Gunung Suci.
Selain itu, prajurit yang kuat ini datang mencari obat untuk menyelamatkan hidup seseorang. Mereka bisa menjadi seseorang yang signifikan atau bahkan seorang pejuang yang kuat juga. Dia pasti akan menyimpan kebencian terhadap dirinya sendiri dan Gunung Suci atas kecelakaan yang mungkin terjadi. Rumeng telah melihat dunia selama bertahun-tahun. Dia bukan orang bodoh. Namun, pemuda di depan matanya tidak sama dengan yang lain, meskipun sulit untuk menunjukkan perbedaannya. Aku bisa membawamu ke sana, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Nyonya akan melihatmu, kata Rumeng setelah berpikir singkat. King Sui mengangguk, aku mengerti. Aku minta maaf karena telah mengganggu kamu. King Sui tahu metode yang paling mudah adalah bertarung melewati Gunung Suci. Ini benar-benar bisa diterapkan, meskipun ia enggan melakukannya. Pertama, tidak mudah untuk hanya bertarung melawan Gunung Suci dan dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya. Selain itu, King Sui merasa itu yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan tenang dan damai karena lebih baik untuk berteman daripada musuh. Geng itu tiba di kaki Gunung Suci setelah menghabiskan lebih dari 1 hari berjalan. King Sui hanya melihat Gunung Suci dari jauh sebelumnya. Gunung Suci dan cantik itu tampak lebih menarik sekarang sehingga dia bisa mengamati dengan cermat. Di luar kepercayaan King Sui bahwa ia menggambarkan rangkaian gunung yang tinggi sebagai suci dan cantik. Namun, itu adalah deskripsi paling tepat yang bisa dia berikan. Ada lebih dari 10 pria yang menjaga pintu masuk gunung, semuanya kuat dan tegap, para pemuda. Yang mengejutkan King Sui, mereka jelas manusia dan bukan aquatics. Itu adalah dunia Ocean Domain di sini. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar pria yang ditemui King Sui adalah akuatik, kecuali beberapa manusia di sisinya. Namun, sebagian besar akuatik mirip dengan manusia. Faktanya, King Sui merasa mereka semua adalah orang yang hidup di lingkungan yang berbeda. Itu adalah benua utama dan lainnya yang selanjutnya meningkatkan identitas mereka. Karena bentuk kehidupan mereka hampir sama, ras bukanlah masalah besar di sini. Sekarang King Sui tiba-tiba memperhatikan manusia-manusia ini, dia terkejut. Baru pada saat itulah dia melihat keempat wanita berikutnya dan berkata dengan heran, kamu juga manusia. Rumeng berhenti setelah mendengar kata-kata King Sui. Dia tampak lebih terkejut daripada King Sui, jangan bilang bahwa kamu juga manusia. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi King Sui untuk menjadi manusia. Dia pasti berasal dari beberapa ras unik untuk memiliki kekuatan yang kuat di usia muda. Itu tidak pernah terdengar. Pernyataan Rumeng valid. Karena dia 100% yakin bahwa Muyun Qingge bukan manusia, dia otomatis menganggap King Sui juga ras yang unik. Aku seorang manusia, yang asli, King Sui tersenyum. Berapa umurmu? Rumeng sangat penasaran. Apakah usia itu penting? King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin bersifat rahasia. Namun, itu tidak ada artinya karena itu bukan hal yang baik untuk mengungkapkan usia dan prestasinya. Rumeng menatap King Sui dan tidak menanyakan lebih lanjut. Mereka berjalan di sepanjang rute menuju Gunung Suci. Ukuran anak tangga di sepanjang jalur gunung rata-rata dengan jalur menanjak yang berliku-liku yang cukup curam. Itu adalah rute yang panjang dan berliku menuju langsung ke puncak gunung. Sepanjang perjalanan, King Sui secara mengejutkan bertemu dengan beberapa pria kuat yang sebagian besar adalah manusia. Ini membuat King Sui bertanya-tanya. Tanpa diduga, Gunung Suci yang tangguh di dunia Ocean Domains ini mungkin adalah kekuatan yang didirikan oleh manusia. Tunggu sebentar. Aku harus memberitahu mereka terlebih dahulu, kata Rumeng kepada King Sui dan Muyun Qingge. Baiklah. Rumeng pergi sementara 3 wanita yang tersisa tinggal tanpa berbicara dengan King Sui. Mereka tidak di sini untuk ditemani. Mereka di sini untuk memantau gerakan King Sui. Sekilas, puncak runcing miring di atas. Ola berdiri tinggi di atas gunung. Itu adalah kota perbukitan. Namun, rute dari Istana Belas Kasih khusus untuk orang-orang dari Gunung Suci. Mereka juga bisa menuruni bukit dengan rute lain tetapi rute ini hanya untuk orang-orang Gunung Suci. Sebagian besar orang di sini berasal dari Gunung Suci tetapi masih ada banyak kerabat dekat yang bukan milik Gunung Suci. Secara bertahap, kota perbukitan dibangun. Semua aula yang dilihat King Sui di sekelilingnya adalah milik Gunung Suci. Itu adalah dasar dari warisan Gunung Suci lebih dari 1000 tahun atau lebih. Sama seperti King Sui tersesat dalam pikiran mengamati sekitarnya, Rumeng telah kembali. Sang Nyonya sedang menunggumu di aula besar. Aku tidak akan ikut, Rumeng berkata dengan lugas. King Sui mengangguk. Dia berani dan kuat, tidak takut dikomplot. Memutar kepalanya, dia memberi tanda pada Muyun Qingge untuk masuk ke aula terbesar bersama. Begitu mereka melangkah ke aula besar, King Sui cukup sensitif untuk merasakan aura yang luar biasa, suci, dan menekan. Sesuai sifatnya, dia melirik orang yang mengeluarkan suasana yang tangguh dan sakral ini. King Sui tidak bisa membantu tetapi tertegun saat dia melihat Nyonya, yang bukan hanya seorang wanita tetapi kecantikan yang hebat. Melihat wanita yang tidak kalah menarik dari Muyun Qingge, King Sui masih kagum dengan pesona memikatnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Kecantikannya murni dan sakral seolah-olah peri yang anggun yang telah jatuh ke dunia fana. Dia berbeda dari kecantikan halus Ye Jiange.
Wanita ini memiliki aura yang hebat dan sakral dengan penampilan yang luar biasa. Warisan Dewa Perang melintas di benak King Sui pada saat itu. Pewaris peri suci. Wanita ini juga merupakan pewaris. Saat itu, pewaris Battle God dan Demon King sedang bertarung dengan sengit. Selama periode-periode itu, ada warisan-warisan lain seperti warisan suci Sein dari Sui Yunfeng, yang juga dikenal sebagai warisan kekayaan. Itu berbeda dari warisan wanita ini. Warisan Sui Yunfeng adalah tipe energi positif. Sementara itu, warisan peri suci adalah tipe suci dan murni. Itu adalah kekuatan yang sederhana dan kuat, murni dan bersih dari polusi. Itu juga merupakan kekuatan yang paling baik dan reformasi. Wanita itu tetap diam. Wajah yang sangat cantik menatap King Sui karena penasaran sebelum berbicara. Kamu sepertinya cepat. Kamu sudah mendapatkan buah iblis bumi suci dan menaklukkan ular laut bumi hebat. Petik 2. Suara magnetik dan menyenangkan telinga. Itu adalah kesenangan mutlak untuk mendengarkannya. King Sui tampak tenang tanpa merasakan sesuatu yang aneh. Dia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aku melakukannya secara kebetulan. Aku harap Yang Mulia tidak keberatan. Wanita itu terkejut sesaat sebelum mengungkapkan senyum di wajahnya. Menger bilang kau bajingan. Sepertinya itu benar. Petik 2. Muyun King Ge terdiam. Rasa malu yang dia alami hari ini terlalu banyak. King Sui memiliki persepsi yang salah bahwa wanita ini terdengar seperti seorang senior. Canggung bahwa seorang wanita muda berbicara dengan nada seperti itu, seolah-olah dia telah melalui pasang surut kehidupan. Setidaknya, itu aneh bagi King Sui. Lautan suci sangat luas dan luas. Sejujurnya, sia-sia jika hanya gunung suci yang memanfaatkannya. King Sui menggelengkan kepalanya dengan serius sambil mengerutkan kening, tampak tertekan. Wanita itu terdiam ketika King Sui selesai. Dia belum memulai percakapan serius sejak dia bertemu pria ini, hanya melakukan pembicaraan kecil hingga saat ini. Menjernihkan pikirannya, dia bertanya, obat apa yang kamu cari di sini? Wanita itu langsung ke titik. 1762 Subrek Penatua. Pertanyaannya langsung dan mengejutkan King Sui. Tetap saja, lebih cepat seperti ini. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, aku membutuhkan bunga mudra suci untuk menyelamatkan hidup. Wanita itu mengerutkan kening setelah mendengarkan King Sui, dia melanjutkan dengan lembut, berapa banyak yang kamu ketahui tentang bunga mudra suci? King Sui menjawab setelah berpikir sejenak, bunga mudra suci adalah ramuan obat tingkat dewa. Itu dapat menyembuhkan beberapa cedera yang tidak dapat dipulihkan, tetapi tidak dapat memastikan pemulihan penuh. Petik 2. King Sui tidak banyak bicara. Meskipun ramuan obat di benua utama ajaib, beberapa ramuan obat kebangkitan hanya bisa menjaga kehidupan seseorang tanpa menyembuhkan luka-lukanya. Sebagai contoh, bahkan beberapa ramuan obat kebangkitan kelas dewa hanya bisa membiarkan Luo Qingcheng hidup lebih lama sebagai orang biasa. Untuk alasan ini, bahan-bahan seperti bunga mudra suci menjadi ramuan obat tingkat dewa. Selain itu, mereka sama sekali tidak kurang berharga dibandingkan dengan obat pemulihan. Karena kamu sudah tahu itu, kamu harus tahu bahwa barang semacam ini sangat langka. Kata wanita itu kepada King Sui sambil menatapnya. Dalam pikiran King Sui, dia tidak tahu bagaimana wanita ini bisa mengadakan percakapan yang begitu tenang dengannya, bahkan setelah mengetahui bahwa dia secara sewenang-wenang mengambil buah iblis bumi suci dari Gua Suara Lautan Suci. Gua Suara Lautan Suci adalah halaman belakang Gunung Suci. Setelah bertahun-tahun, aku rasa Yang Mulia akan memilikinya. Tentu saja, kami tidak akan mengambilnya tanpa memberikan imbalan apapun. Kami ingin menawarkan barang yang nilainya serupa atau bahkan lebih besar dari bunga mudra suci. Bagaimana menurutmu? King Sui menatap lurus ke matanya yang jernih, agung, dan cantik. Kamu datang di waktu yang salah. Kami tidak memiliki stok ramuan obat seperti itu di Gunung Suci untuk umur simpannya yang singkat. Umur simpan maksimum adalah 10 tahun. Ini biasanya digunakan paling efektif saat pengumpulan karena efeknya akan berkurang, atau bahkan habis seiring dengan waktu penyimpanannya. Selain itu, jika dibiarkan tumbuh, ia akan layu selama bertahun-tahun, setelah kekurangan nutrisi dari udara dan bumi. Wanita itu berkata dengan tenang. King Sui juga tahu ini. Itu juga alasan mengapa bunga mudra suci sangat berharga. Itu hanya memiliki 10 tahun waktu penyimpanan setelah pengumpulannya. 10 tahun bukanlah periode yang singkat. Dengan demikian, King Sui tahu dia tidak berbohong. Bahkan sekte besar tidak dapat melestarikan ramuan obat seperti itu kecuali ada cara khusus untuk memperpanjang waktu penyimpanan. Saat King Sui tenggelam dalam pikirannya, wanita itu melanjutkan, aku tahu masih ada satu di suatu tempat. Seharusnya sudah waktunya untuk koleksi sekarang. Namun, ada binatang buas yang kuat menjaganya. Binatang yang sangat mematikan. Bahaya tidak masalah. Aku berharap Yang Mulia bisa memberitahu aku lokasinya. Aku akan membayar dalam jumlah besar. King Sui menjawab dengan tergesa-gesa. Di area terdalam dari Gua Suara Lautan Suci, yang menjaga bunga mudra suci adalah kuda bulan suci yang matang. The Secret Moon Stallion benar-benar mengerikan. Aku tidak dapat menemukan perlunya berjuang untuk ramuan obat yang tidak berlaku pada waktu itu dan hanya dapat disimpan selama 10 tahun. Wanita itu memberikan informasi.
Aku akan mengunjungimu lagi ketika aku kembali. Aku bertekad untuk mendapatkan bunga mudra suci ini. King Sui senang bahwa ada harapan dalam pandangannya. Dalam legenda, kuda bulan suci bermutasi dari kuda naga. Alih-alih kuda naga biasa, mereka lebih kuat dari banyak naga yang sebenarnya. Mereka membentuk kuda bulan suci setelah menyerap esensi bulan. Mereka adalah wahana para peri suci kuno. Petik 2. Wanita itu berbicara dengan lembut tanpa memperhatikan kata-kata King Sui. Suatu pikiran yang tiba-tiba datang ke King Sui saat dia berbicara kepada nyonya, kamu adalah penguasa peri suci. Kuda bulan suci ini pasti lebih berharga daripada bunga mudra suci itu sendiri. Petik 2. Mata wanita itu tiba-tiba menjadi penuh cahaya. Saat berkilau dan perasaan kemurnian sakralnya membuat hati King Sui berdetak kencang. Dia menggelengkan kepalanya. Kecantikan adalah senjata wanita yang paling kuat. The Battle God Inheritor. Bibir wanita itu melengkung ke atas. Lengkungan senyumnya yang mempesona itu mampu menarik napas seseorang. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tahu identitas King Sui juga. Seperti yang kau katakan, kuda bulan suci itu kuat. Bagaimana dengan ini? Kamu membantu aku mendapatkan bunga mudra suci dan aku akan membantu kamu untuk menaklukkan kuda bulan suci. Bagaimana menurutmu? Usul King Sui setelah melatih pikiran. Wanita itu memandang King Sui dengan penasaran sesaat sebelum melanjutkan, mustahil untuk menaklukkannya tetapi aku bersedia mengulurkan tangan. Sejak zaman kuno, dewa pertempuran dan peri suci telah mengadakan hubungan yang baik meskipun tidak dianggap sebagai aliansi. Mereka berada di sisi yang sama dan keduanya melawan Raja Iblis dan Raja Hantu. Karena itu, wanita itu bersedia membantu karena dia merasa pria muda ini pantas mendapatkannya. Dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Mungkin pria ini tidak benci. Ini untukmu. King Sui mengeluarkan salah satu dari 2 pil bis suci yang telah disempurnakan beberapa hari yang lalu. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sama seperti seni tempa King Sui, ada kesempatan untuk memasukkan senjata dewa palsu, serta artefak ilahi meskipun sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkannya. Itu serupa dalam alkimia. Obat mengandalkan kualitasnya di samping jenisnya. Kualitas pil bisa membawa perbedaan besar dalam kemampuan. Juga, produk alkimia sangat tergantung pada kemahiran selain dari keberuntungan dan probabilitas di baliknya. Wanita itu menerima pil dari King Sui dan menatap dengan ragu, apakah kamu seorang alkemis? King Sui menyeringai, kamu adalah penguasa peri suci. Dengan bantuan pil ini, peluang untuk menaklukkannya akan sangat meningkat. Petik 2. Wanita itu mengerti bahwa itu akan lebih dari itu. Awalnya, tidak ada cara untuk menaklukkannya. Begitu dia minum pil, setidaknya akan ada peluang sukses 30% atau bahkan lebih besar. Untuk beberapa kasus, bahkan 10% peluang cukup tinggi dan dianggap hebat, tidak perlu dikatakan ketika ada peluang 20%. Aku punya proposal. Kamu dapat beristirahat malam di sini dan kami akan pergi ke sana besok. Wanita itu menyarankan. King Sui khawatir dan bertanya, bukankah kuda bulan suci memakan bunga mudra suci tiba-tiba? Aku sudah menghitung hari. Masih ada setidaknya setengah bulan sebelum jatuh tempo, bahkan tidak 1 hari sebelumnya. The Secret Moon Stallion tidak akan melakukannya terlebih dahulu. Kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa mendapatkan bunga mudra suci selama kita bisa menangani kuda bulan suci. Para wanita tahu bahwa King Sui sedang terburu-buru. Aku melihat. Itu bagus kalau begitu. King Sui menghela nafas lega. Piring sudah siap. Mari kita makan bersama dengan istrimu. Nyonya itu berpikir wanita di depannya cukup baik untuk bersama King Sui. Dia juga percaya bahwa istri Battle God Inheritor harus secantik wanita ini. Karena mereka datang bersama dari tempat yang begitu jauh, itu wajar untuk menganggap mereka sebagai pasangan atau berhubungan dengan beberapa cara. Sangat tepat untuk mengatasinya dengan cara ini. Muyun Kingge sedikit memerah dan ingin menyangkalnya. Namun, dia pikir itu tidak perlu. Namaku Muyun Kingge. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak semuanya. Namaku Seng Jun. Si nyonya menjawab sambil tersenyum. King Sui dan Muyun Kingge terkejut. Itu adalah nama yang selalu ada di pikiran King Sui. 1763 Subrek Penatua. Wanita itu tampaknya telah menyadari keterkejutannya dari penampilannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa seolah dia sudah terbiasa. King Sui kemudian memperkenalkan namanya sendiri. Karena kedua wanita itu telah memperkenalkan diri, itu adalah gilirannya untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah tindakan penghormatan. Hidangannya berlimpah. Hanya 3 dari mereka yang ada di meja. Mereka menjadi akrab satu sama lain segera duduk bersama karena mereka adalah orang-orang dalam budidaya bela diri dengan kekuatan luar biasa. Ditambah lagi, King Sui dan Seng Jun keduanya manusia yang warisannya terkait erat. King Sui tidak akan meragukan karakter dari inheritor peri suci dan sebaliknya. Inheritor God Perang adalah simbol keadilan. Seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan tanpa pikiran yang adil. Selain itu, Seng Jun bisa merasakan kekuatan keadilan yang luar biasa dari King Sui. Penatua Sister Jun, bagaimana kamu memiliki kekuatan di dasar lautan sebagai manusia? Muyun Kingge bertanya karena penasaran. Wanita itu aneh.
Ada saat-saat ketika dua wanita cantik menjadi teman, tetapi ada juga saat-saat ketika mereka menjadi musuh. Ceritanya panjang. Pada awalnya, aku sebenarnya tidak berharap ini terjadi. Aku mendapat warisan dari peri suci, jadi aku harus menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah untuk melindungi Gunung Suci dari dihancurkan oleh pasukan di Ocean Domain. Seng Jun menyimpannya pendek dan tepat. Manusia, yang biasa, tidak akan pernah bisa bertahan di sini. Meskipun demikian, mereka kebanyakan manusia di sini. King Sui menemukan fakta bahwa bahkan orang normal dapat bertahan hidup di dalam kompleks Gunung Suci. Ini adalah berkah dari Gunung Suci. Dengan berkah Gunung Suci, manusia dapat mereproduksi dan melanjutkan generasi mereka di sini. Itu juga efek dari Gunung Suci untuk menurunkan kekuatan beberapa binatang setan air di sini. Ada banyak orang awam di sini di dasar lautan. Sulit bagi sebagian orang yang ingin kembali ke tanah. Rute menuju permukaan laut tidak dapat ditembus oleh orang-orang biasa kecuali mereka memiliki bantuan prajurit yang kuat. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan pergi bahkan jika mereka bisa. Mereka tidak punya tempat untuk pergi setelah pergi. Tampaknya tidak ada kekuatan lain di daerah ini. Apakah ada di antara mereka yang berencana melawan Gunung Suci? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya apakah pasukan lain akan menggeledah tempat itu ketika mereka menemukan keberadaan wanita cantik di sini. Itu adalah fakta bahwa ada banyak wanita di Gunung Suci. Kekuatan Gunung Suci itu luar biasa. King Sui tahu dari indera rohaninya bahwa mereka lebih kuat jika menggunakan kekuatan murni sebagai metrik. Namun, kemenangan sering jatuh pada yang tidak dikenal dalam pertempuran yang sebenarnya. King Sui mengira wanita ini hanya bisa paling banyak menggandakan kekuatannya sendiri pada batasnya, yang benar-benar baik untuk kekuatan perlawanannya. Selain Gunung Suci, ada Gua Naga Jahat dan Bukit Iblis Vampirik, kata Seng Jun. Itu adalah dunia yang aneh. King Sui heran mendengar tentang Vampirik Demones. Mereka adalah suku kuno yang mendekati manusia tanpa batas dan tidak jauh berbeda dari manusia. Mereka mirip dengan para vampir di kehidupan sebelumnya yang bergantung pada darah untuk bertahan hidup. Mereka semua adalah wanita yang tampan. Namun, mereka menakutkan dan kuat, bahkan tanpa pelatihan. King Sui tidak khawatir tentang Vampirik Demones karena kekuatan kemurnian Gunung Suci adalah musuh bagi semua jenis jalan setan dan bengkok. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk pikiran lurus King Sui. Vampirik Demones seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Gunung Suci, klaim King Sui. Demonstrasi vampirik yang normal tidak mengancam, tetapi mereka memiliki kepala dan ratu yang tidak takut pada kekuatan Gunung Suci. Aku baik-baik saja dengan itu tetapi ada banyak orang biasa di sini. Ketika Seng Jun berbicara tentang Vampirik Demones, dia tampak khawatir, tidak berdaya, dan geram. Hal ini mendorong pemikiran King Sui bahwa Gunung Suci sering diganggu oleh Vampirik Demones. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa berada di sini karena kekuatan suci Gunung Suci. Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu dengan suku mistis ini, kata King Sui. Penatua Sister Jun, belumkah kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan Gunung Suci baru-baru ini? Muyun Qingge sesekali menyela. Sebenarnya aku sudah pergi beberapa kali. Gunung Suci berdiri kokoh sekarang. Akan lebih bagus untuk menekan Vampirik Demones dan Evil Dragon Cavern selanjutnya. Ini akan sangat melegakan dan aku akhirnya bisa merasa nyaman untuk pergi. Seng Jun sepertinya merindukannya. Segalanya menjadi canggung lagi di malam hari. Karena mereka dianggap sebagai suami dan istri, mereka kemudian diatur untuk tinggal di halaman kecil. Lagi pula, mereka harus tetap tinggal di dalam sebuah bangunan kecil meskipun tidak nyaman. Ada 2 lantai di rumah mungil itu. Setelah kembali ke halaman, Muyun Qingge menyadari bahwa jantungnya berdegup kencang. Ruang tamu tampak hangat dan ukurannya rata-rata, sekitar 100 meter persegi. Ini agak kecil di benua utama. Namun, itu yang terbaik menurut pendapat King Sui. Dalam kehidupan masa lalunya, seluruh rumahnya berukuran hampir sama atau bahkan setengah dari ini. Belum lagi, rumah itu dilengkapi dengan ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Aku akan tinggal di sini. Kamu bisa tetap di lantai 2. King Sui menyeringai. Muyun Qingge berbicara dengan sangat lembut sambil sedikit menundukkan kepalanya. Kemudian, dia mendongak dan bergumam, aku akan naik kalau begitu. Lanjutkan. King Sui tidak pergi ke atas. Melihat tempat yang rapi dan tidak berdebu, dia tahu itu sudah dibersihkan. Apalagi barang-barang itu semua baru. Dia berjalan lurus ke sofa dan duduk. Dia merenung dalam-dalam. Wanita ini, Seng Jun, secara mengejutkan tidak meminta buah iblis bumi suci, bahkan setelah mengetahui bahwa dia telah mendapatkannya. Dia tidak yakin apakah dia juga tahu bahwa ular laut bumi yang besar telah ditaklukkan. Buah iblis bumi suci itu kuat dan berharga. Namun, itu hanya berlaku untuk binatang iblis bumi, karenanya kriteria seleksi yang ketat. Binatang iblis bumi biasanya berat dan canggung sehingga orang enggan menjinakkan mereka. Binatang iblis bumi yang lebih lemah tidak berguna, sedangkan yang lebih kuat sulit untuk dijinakkan. Itu sangat tergantung pada kekuatan seseorang.
Hanya orang bodoh yang akan menjinakkan binatang iblis bumi yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Relatif, penjinak binatang akan menjinakkan binatang setan bumi paling sedikit di antara yang lainnya. Binatang iblis bumi yang cocok hanya akan dijinakkan secara kebetulan. Apapun, King Sui memiliki buah iblis bumi suci sekarang. Lagi pula, ia memiliki keuntungan yang benar-benar hebat. Begitu dia mendapatkan bunga mudra suci, segalanya akan menjadi sempurna dan melampaui harapannya. Sekarang dia memiliki berita tentang bunga mudra suci, King Sui bertekad untuk menemukannya. Sementara King Sui tenggelam dalam pikirannya, Muyun Qingge turun. King Sui bingung melihatnya dan bertanya, ada apa? Tidak ada kamar di lantai atas. King Sui naik dan tidak melihat apa-apa selain ruang kosong. Kamu bisa tidur di kamar itu kalau begitu. Aku akan tinggal di sini. King Sui menunjuk ke sofa tempat dia duduk. Seharusnya bisa menampung satu orang. Bagaimana kalau kamu datang dan tidur di kamar juga? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. 1764 Subrek Penatua. King Sui tercengang, menatap keindahan yang indah di hadapannya. Wajah cantiknya yang seperti batu giok sedikit memerah. Dia memiliki mata yang indah dan elegan dengan bulu mata yang halus, panjang, dan seperti kipas. Siluetnya ramping dan lekuknya anggun. Ekspresinya yang tenang dan tampak lembut memberi kesan daya tarik yang menawan. Kesempurnaan. Keindahan Drakainas luar biasa. Itu bahkan tidak terlukiskan saat ini. King Sui menatapnya dengan kaku. Duduk di sana, Muyun Qingge berdiri sangat dekat dengannya sehingga dia bisa melihat sosoknya yang menonjol, terutama bentuk dadanya. Lekukan yang terentang dari pakaiannya membuatnya merasa panas. Konyol, aku hanya menggodamu. Aku akan pergi dan beristirahat. Muyun Qingge melirik King Sui dengan malu-malu sebelum berbalik. Sosoknya yang menarik membawa sensasi harum saat dia menuju ke kamar sebelah. King Sui tidak bisa mengatakan apapun selama semuanya. Dia tidak yakin apa yang dimaksudkannya. Apakah dia benar-benar ingin dia pergi, atau itu hanya penggoda? Apakah dia penggoda? King Sui tersenyum pahit saat dia menatap pintu kamar yang tertutup. Apakah dia mengatakan itu hanya untuk membuatnya kehilangan tidur malam ini? Untungnya, King Sui menjadi tenang segera setelah itu. Setelah insiden Luo Qingcheng, dia sekarang lebih menghargai dan tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dihindari. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. King Sui merasa agak tidak pantas untuk menggambarkannya seperti ini. Pada malam hari, King Sui mulai berlatih di alam Valet Jade Immortal. Waktu sangat berharga saat ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan dan banyak teknik untuk berlatih. Ranah 9 naga yang naga sudah stabil. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos dunia berikutnya. Hal yang sama berlaku pada pelantun cakar naga penghancur emas. Serangan ini bisa berguna karena secara tidak langsung dapat meningkatkan 10% dari kekuatan sendiri dengan membatalkan 10% dari kemampuan lawan. Setelah mendapatkan beberapa kesuksesan kecil dengan dua teknik, ia menambahkan teknik lain pada formasi naga. Tangan yang menangkap naga. Nama itu literal dan sebenarnya cukup kuat, membuat King Sui merasa bahwa dialah yang mengendalikan naga. Dragon Capturing Hands plus 20% kekuatan serang ekstra melawan darah naga. Hands Dragon Capturing memiliki peluang 100% untuk terhubung. Setelah setiap pukulan berhasil, lawan akan berpotensi dibatasi atau meledak oleh cengkramannya. Waktu pembatasan dan kerusakan cengkraman bergantung pada kekuatan dan energi spiritual lawan. Kekuatan tangan penangkap naga setara dengan kekuatan maksimum yang ada, tidak termasuk teknik surgawi dan gerakan pembunuh tertentu. Itu adalah serangan terkuat yang biasa digunakan. King Sui sedang berlatih tangan-tangan yang menangkap naga. Itu mirip dengan esens kayu ilahi, mengandalkan kemahiran. Setelah pelatihan selesai, tidak akan ada tingkat ranah pembeda. Bahkan, kemahiran itu juga level kerajaan dalam penyamaran. Tidak ada akhir untuk budidaya bela diri. Arti sebenarnya di balik ucapan itu adalah bahwa tidak ada yang pernah menerobos ke dunia itu. Seharusnya tidak ada ranah tertinggi karena tidak ada habisnya. Bagaimanapun, King Sui tahu itu tidak mudah untuk mematahkan belenggu. King Sui harus berhasil kali ini karena dapat bermanfaat kapan saja. Untungnya, beberapa jam di luar sama dengan setengah tahun di Realm of Valet Jade Immortal. Waktu sudah cukup bahkan untuk orang yang berpikiran lambat untuk secara kasar menguasainya. Tak perlu dikatakan, akan lebih cepat bagi pewaris bela diri untuk mengambil. Seiring berjalannya waktu, King Sui melambaikan tangannya tanpa henti dan mengeluarkan pukulan asal ki. Setiap kali dia lapar di tengah jalan, dia akan membuat makanan. Karena dia lelah, dia akan berbaring dan beristirahat. Asal ki muncul dari dantian dan bergerak di dalam tubuh. Kecepatannya moderat tetapi sangat kuat. King Sui mampu dan mahir mengendalikan pergerakan origin ki sebelum melakukan serangan. Asal ki terakhir di tangan yang menangkap naga seharusnya mencakup form transformation. King Sui terus mengalami sesuai dengan nyanyian mnemonik. Namun, produk akhirnya tidak seperti yang diinginkannya. Dia melacak bentuk naga dan bahkan memaksa origin ki-nya menjadi bentuk naga dalam gerakannya. Dia hampir yakin itu memang salah tetapi dia kehabisan pilihan. Akhirnya, ia memilih untuk menerapkan tangan pengambilan naga dengan sabar sampai akhirnya ia menguasainya.
Dia menggunakan Origin Ki-nya dengan luar biasa dan serius. Suatu kali, saat Origin Ki terbentuk di tubuhnya, King Sui terbiasa bergerak. Kali ini, ia menggabungkan semangat Nine Yang Dragon Soul dari suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Mengaum. Naga emas ukuran rata-rata, sekitar 20 meter panjang melintas. Kekuatan naga yang sebenarnya dan kekuatannya yang kuat dan destruktif membuat King Sui terpana. Ternyata tangan penangkap naga ditemukan di Nine Yang Dragon Soul. Tidak heran keterampilan kemudian hanya bisa dipelajari setelah menguasai 9 naga yang jiwa. King Sui benar-benar kehabisan kata-kata, karena fakta bahwa itu tidak dinyatakan dengan jelas dan membuatnya membuang waktu 3 bulan. Namun, selama pelatihan, ia memperoleh peningkatan luar biasa dan berhasil dengan cepat. Ini harus menjadi niat sebenarnya dari bentuk naga. Jika King Sui tahu ini sebelumnya, pelatihannya akan berhasil lebih awal, tetapi dia pasti tidak akan sehebat dia saat ini. King Sui mengangkat tangannya dan melakukannya lagi. Naga emas dan raksasa bergerak ke arah di bawah kendali sadar King Sui. Retak. Suara yang jelas dan keras meledak di udara, membentuk area keabu-abuan. Itu meledak. King Sui tahu bahwa tangannya menangkap naga mampu meledak tanpa mengharapkan kecenderungan yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Tetap saja, itu didasarkan pada kekuatannya sendiri dan tidak bisa begitu saja menghancurkan segalanya. Ini juga memungkinkan King Sui untuk mengetahui kekuatan destruktif dan kekuatan merusak artefak ilahi dari pertempuran emas Halberd. Itu harus terkait erat dengan kekuatan yang diterapkan dan kekuatan King Sui. Perbedaan kekuatan hanya bisa diabaikan ketika ada kehancuran mutlak. Namun, kehancuran itu bukan kehancuran instan dan total, tetapi hanya sebagian kecil saja. Memang, itu mungkin rusak secara langsung. Itu semua tergantung pada kualitas target. Berhasil. King Sui sangat gembira saat ini, merasa nyaman mengetahui bahwa dia bisa menggunakan tangan yang menangkap naga. Itu memiliki beberapa efek magis serta kekuatan menyerang yang sama dengan Essence Wood Divine, tetapi dengan konsumsi ekstra. Namun, energi King Sui berlimpah dan pemulihannya cepat, hampir sebanding dengan generator yang gelisah. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi. Meskipun tidak ada sinar matahari di sini, ia terus dengan kebiasaan bangun dan berlatih tinju Tai Chi. Meskipun King Sui jarang menggunakan tinju Tai Chi, manfaatnya di luar perkiraan. Dengan santai berdiri di halaman, dia menggerakkan lengan dan tubuhnya dengan mudah. Setiap gerakan sederhana menyiratkan dao surgawi. Wilayah kekuasaannya telah meningkat selama beberapa tahun ini. Gerakannya tampak lembut dan lembut, namun kuat dan ganas. Dia bergerak sangat lambat meskipun dia cepat dan tidak tersentuh. Setelah satu putaran pelatihan, King Sui berbalik dan menatap Seng Jun di pintu. Bagaimana? Baik. Sangat bagus. Wanita itu bertepuk tangan sambil tersenyum. King Sui tidak tahu betapa langka dan berharganya mendapatkan pujian darinya. Seng Jun hampir tidak memuji seseorang kecuali mereka memukau dalam setiap aspek. Mengenakan gaun putih salju yang biasa dengan garis emas, sosok anggun dan cantik berdiri di sana dan memberikan karisma sakral. King Sui mengambil 2 napas dalam-dalam aroma dan sepertinya memanjakannya. 1765 Subrek Penatua. Seng Jun memperhatikan gerakan King Sui dan tidak merasakan sesuatu yang negatif. Pria ini tampak tenang, santai, dan alami. Seng Jun terkejut dengan perasaannya sendiri. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Dia adalah pria yang stabil dengan karisma yang mengesankan dan tangguh. Apakah kamu tertarik untuk berlatih ini? Ini akan sangat menguntungkan kamu. King Sui mengundang dengan nada santai. Bisakah aku? Tanya Seng Jun penasaran. Tentu. Sangat mudah dipelajari. Awasi saja aku. King Sui bercanda berkata. Kemudian, dia menunjukkan teknik langkah demi langkah sambil menggumamkan esensi, ranah, dan kondisi mental. King Sui selalu ingin menjadikan tinju Tai Chi menjadi universal dan wanita di depannya mungkin bisa membantu. Gunung Suci membutuhkan Tai Chi dan itu mungkin bisa menjadi kota masa depan Tai Chi. Kekompakan dapat dicapai dengan memungkinkan orang untuk memperkuat tubuh mereka. Suasana di sini kondusif untuk kepalan Tai Chi. Mungkin, itu bisa menghasilkan leluhur Tai Chi nanti, leluhur Tai Chi di dunia 9 benua. Itu sangat layak dan juga alasan tawaran King Sui untuk membiarkannya mempelajarinya. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan begitu dia menemukan keajaiban Tai Chi, dia pasti akan mempromosikannya di Gunung Suci. Mungkin saat itu, Gunung Suci akan kuat bahkan tanpa perlindungannya. King Sui hanya menunjukkannya sekali, tapi itu cukup untuk pemahaman dan penglihatan Seng Jun. Ketika King Sui selesai, Seng Jun mulai melakukan langkah satu persatu. Meskipun dia melakukannya dengan sangat lambat, itu tampak lancar dan lancar. Ini adalah ranah pejuang yang cakap. Meskipun baru pertama kali, dia mengerti secara besar-besaran dari esensi utama yang King Sui katakan sebelumnya. Karena itu, ia dapat memiliki kinerja seperti itu untuk pertama kalinya. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengangguk mengawasinya. Wanita ini sangat brilian. Dia pasti akan memiliki kesuksesan yang tak terbatas di masa depan di usia muda. Seng Jun melanjutkan 3 kali di bawah tatapan King Sui di samping sebelum akhirnya berhenti.
Gerakannya sangat indah. Semua yang dilakukan seorang cantik adalah permen mata. Dampak visualnya hebat bahkan dalam pelatihan tinju Tai Chi. Terima kasih. Tinju Tai Chi ini benar-benar hebat dan bermanfaat bagiku. Seng Jun mengucapkan terima kasih kepada King Sui dengan serius. Itu bagus. Ayo bersiap-siap dan bergerak. King Sui mengangguk tanpa pertanyaan lebih lanjut. Baik. Setelah makan sederhana, King Sui, Muyun Qingge, dan Seng Jun berangkat ke Gua Suara Samudra Suci tanpa pengikut lainnya. King Sui terkesan dengan keberanian wanita ini. King Sui tidak perlu menyembunyikan apapun darinya lagi karena dia tahu bahwa dia sudah mengumpulkan buah iblis bumi suci. Oleh karena itu, ia maju dengan 9 langkah benua. Setelah mengkonfirmasi jarak, King Sui menggunakan 9 benua langkah sekaligus. Jaraknya adil dan pintu masuk ke Secret Ocean Sound Cave hanyalah perpanjangan lebih jauh di Secret Ocean. Dengan menggunakan 9 langkah benua, mereka tiba dalam batas penggunaan hariannya. Dengan setiap penggunaan, mereka melewati 10.000 li. King Sui kehilangan kata-kata ketika melihat dunia yang luas ini. Perjalanan itu akan menjadi mengerikan jika tidak ada binatang iblis kuat yang digunakan sebagai tumpangan atau teknik surgawi sebagai penguat kecepatan. Segera, mereka mencapai kedalaman Secret Ocean Sound Cave. King Sui menduga bahwa mereka hampir sampai di sana sekarang karena mereka telah menggunakan 9 benua langkah beberapa kali. Oleh karena itu, dia berhenti dan memutuskan untuk mengendarai binatang iblis untuk jarak yang tersisa. King Sui memanggil naga emas dan memberi isyarat kedua wanita itu untuk naik. Seng Jun melihat naga emas ini dan kemudian bertanya kepada King Sui dengan terkejut, bukankah ini ular laut bumi yang hebat? King Sui tidak bisa berhenti terkesan oleh wanita ini. King Sui terpesona bahwa dia menggunakan akal sehatnya daripada hanya menebak-nebak. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tidak baik menjadi terlalu pintar sebagai wanita, karena tidak ada yang berani menikahimu, kata King Sui bercanda. Seng Jun tercengang. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak pernah benar-benar berharap untuk menikahi seseorang. Tidak ada yang pernah menggodanya seperti ini sebelumnya. Dengan demikian, dia terpana segera setelah mendengarkan kata-kata King Sui. Dia merasa aneh dan tidak bisa menemukan alasan sebenarnya. Muyun Qingge bercanda, Sister Elder Jun, ribuan pria akan berduka jika seorang wanita cantik sepertimu akan menolak pernikahan. Mereka berdua sekarang dekat dan cukup santai untuk bercanda. Aku mungkin akan mempertimbangkan ketika aku bertemu seseorang yang cocok. Seng Jun menyeringai. Dia mengatakannya secara alami karena dia tidak menentang perselingkuhan semacam itu. King Sui berhenti berbicara dan mengamati sekelilingnya untuk setiap gerakan kecil. Stalion bulan suci. Tidak pernah dalam kehidupan King Sui dia melihat makhluk ini. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari Dragon Slaying Beast. Itu seharusnya menjadi wilayah stalion bulan suci di sini. Aku bisa merasakannya. Kita harus melambat. Seng Jun berdiri, melihat ke kejauhan. King Sui menghentikan naga emas sebelum bergegas ke depan, mengikuti pandangan Seng Jun. Setelah 1 jam, mereka berdiri di depan binatang iblis yang tingginya sekitar 8 meter dan panjang 20 meter, seperti lembah kecil. Binatang iblis itu sepenuhnya putih tanpa naungan berbintik-bintik. Itu memiliki tubuh yang mungil tetapi kuat. Berdiri di sana, ia mengamati mereka dengan cermat. Itu agak mirip dengan kuda tetapi jauh lebih cantik dan lebih kuat. Itu penuh dengan perasaan spiritual. Sepasang mata yang cerah berisi kecerdasan dan kerohanian yang tak terucapkan. Segera, mata terfokus pada Seng Jun. Mungkin merasakan kekuatan keakraban. Kekuatan itu mengundangnya untuk mendekat. Namun, itu tampaknya menjadi penolak pada saat yang sama. King Sui hanya memperhatikan stalion bulan suci yang melayang saat matanya beralih ke kakinya. 4 kakinya agak turun dari tanah. Karena tingginya beberapa meter, dia pikir itu berdiri karena sangat sedikit celah dari tanah. Di bawah keempat kakinya, kuda bulan suci itu berdiri tepat di atas awan putih bersalju. Tiba-tiba, ia bergegas dan mendekati King Sui. Cepat. Terlalu cepat. Itulah yang dirasakan King Sui. King Sui bereaksi tiba-tiba tetapi tidak bisa menghindari ditendang. King Sui memiliki pertahanan kolosal, jadi dia tidak menderita apa-apa dari serangan ini. Tetap saja, dia merasakan sakit yang menyakitkan di dadanya ketika seluruh tubuhnya terlempar. Dalam sepersekian detik, Secret Moon Stallion melanjutkan pengejarannya. Bang! King Sui dipukuli lagi. Astaga! Apakah kamu pikir aku adalah target yang mudah ketika aku belum menjadi serius? King Sui sangat marah. Seni mengejar. Segera, King Sui melakukan seni mengejar. 9 hukum istana. Yang mengejutkan King Sui, dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya bahkan setelah menggunakan semua ini. Dia bertanya-tanya mengapa stalion bulan suci telah menargetkannya terlebih dahulu. Apakah dia yang paling mudah dikalahkan? Atau apakah karena laki-laki? Karena penasaran, King Sui melihat bagian bawah stalion Secret Moon. Namun, tidak ada yang terlihat. Reaksi itu rupanya menjengkelkan kuda bulan suci. Meringkik. Itu mengeluarkan nada yang anehnya menyenangkan di telinga King Sui. Kemudian, awan di kakinya mulai berputar dengan indera spiritual yang agung.
Selanjutnya, ia berlari ke King Sui dalam kecepatan yang menyilaukan. 1766 Subrek Penatua. King Sui tidak berani lalai sekarang. Kecepatan setara dengan kekuatan, semuanya rapuh dalam menghadapi kecepatan tertinggi. Tapi, itu bukan sepotong kue untuk mencapai kecepatan tertinggi. King Sui tetap tenang. Konsentrasi fokus tinggi dan citra yin yang memungkinkannya menjernihkan pikirannya. Dia jelas bisa melihat jejak stalion Secret Moon yang gagah. King Sui. Muyun Qingge berteriak cemas dan kemudian bergegas setelah melihat King Sui terpesona. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, jaga dirimu baik-baik, jawab King Sui buru-buru. Jangan khawatir, Qingge, kuda bulan suci tidak membunuh, Seng Jun tersenyum. Kuda bulan suci memiliki kekuatan suci dan murni yang luas. Itu tidak akan membunuh bahkan ketika tersinggung. Namun, itu akan memukulinya dengan serius. Itu bukan urusan Secret Moon Stallion apakah pelaku bisa lolos hidup-hidup saat itu. Sosok King Sui bergerak cepat seperti hantu dan menghindari serangan dengan kuat. Transformasi kedua dari gambar yin yang meningkatkan keterampilan pertempuran King Sui banyak lipatan. Tapi itu tidak terbatas. Setelah kecepatan melampaui batas King Sui, ia tidak akan bisa menghindarinya meskipun memegang gambar yin yang kuat. Untungnya, kuda bulan suci ini tidak melebihi batas kecepatan King Sui. Tangan suci. Tangan King Sui tiba-tiba berubah menjadi batu giok putih dan hampir transparan. Dia dengan cepat menghindar dan meletakkan tangannya di leher Secret Moon Stallion. Meringkik. Sekali lagi, King Sui mundur dari Stallion bulan suci, menunggu serangan selanjutnya. Pada saat itu, semangat juangnya tinggi karena dia sangat diuntungkan dari pertemuan sebelumnya. Seng Jun kaget melihat gerakan King Sui. Sangat memalukan bahwa tidak ada yang melihat penampilan menggoda saat dia membuka mulut mungilnya. Mata jernihnya yang murni sejernih bintang-bintang yang berkilau. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keheranannya saat ini, seorang pria yang kekuatannya jauh lebih rendah dari Stallion bulan suci, secara mengejutkan bisa bersaing dengan kecepatannya. Bahkan sebuah eksistensi, yang beberapa kali lebih kuat dari Secret Moon Stallion, tidak bisa menghindari serangannya. King Sui memukul kuda bulan suci dengan telapak tangannya dan itu mengejutkannya. Telapak tangan itu tidak melukai Secret Moon Stallion bahkan meski jatuh di lehernya yang rapuh. Sinar cahaya batu giok putih muncul di tubuh Secret Moon Stallion. Wali cahaya suci. Ini adalah salah satu keterampilan bawaan Secret Moon Stallion, tidak hanya bisa membatalkan kerusakan besar, itu juga bisa menyembuhkan cedera besar. The Secret Moon Stallion mengorbankan energi spiritual untuk mendapatkan tubuh dan kecepatan yang kuat. Serangannya memiliki kemampuan untuk mengenai target melewati rintangan dan probabilitas tinggi untuk mengabaikan pertahanan mereka. King Sui sedikit tertekan sekarang karena dia menyadari sulit untuk melukainya menggunakan serangan normal. Tiba-tiba, dia mengingat tangannya menangkap naga dan ingin mencobanya di kuda suci bulan. King Sui bertindak segera, tangannya melambai seperti kilasan bayangan. Tangannya menangkap naga. Mengaum. The Dragon Capturing Hands adalah serangan yang pasti. King Sui tidak takut memerasnya sampai mati, itu tidak realistis dengan kekuatannya sendiri. Apa yang diinginkan King Sui adalah untuk membatasi dirinya, hal-hal akan layak jika target berhasil dibatasi. Ledakan. Keterampilan mengikat tidak berhasil. King Sui tidak tahu bahwa Stallion bulan suci memiliki resistensi tinggi terhadap debuff. Itu akan mengikat binatang iblis atau manusia lain, tetapi bukan Stallion bulan suci. Selanjutnya, King Sui mencoba beberapa kali bersama dengan Dragon Claw Cruising Gold Chain dan Emperor Ski. Akhirnya, dia hampir berhasil mengimbangi kecepatan Stallion Moon Suci. King Sui tidak merasakan apa-apa, hanya sedikit kesal. Namun, Seng Jun terkejut sampai-sampai dia kehilangan kata-katanya. Dia tidak bisa dideskripsikan dengan kata, iblis lagi. Lebih dari 15 menit berlalu tanpa sadar, King Sui merasakan energinya cepat habis. The Secret Moon Stallion kebal dan gesit, sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Jika bukan karena tubuh kuat King Sui, dia akan dipukuli dengan sangat buruk. King Sui berjanji pada Seng Jun untuk membantunya menjinakkan kuda bulan suci. Dia ingin menepati janjinya. The Secret Moon Stallion tidak benar-benar membuat King Sui marah, tetapi agak merasa tertantang. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan menyerah pada yang lain. Tanaman merambat kayu. Keterikatan merambat. Vena Iblis Haus Darah. King Sui terus menggunakan keterampilan mengikat yang kuat, namun, Secret Moon Stallion menemukan jalan keluar setiap saat. Awalnya, King Sui tidak seharusnya menggunakan Fin Demonik yang haus darah, mengingat kecepatan Stallion Secret Moon. The Dragon Capturing Hands adalah pukulan mutlak, meskipun tidak efektif. Dia tidak yakin apakah tingkat keberhasilannya rendah, atau kekebalan lawan terlalu kuat. King Sui bisa berhasil mengenai lawan tetapi dia tidak bisa melukainya. Titik akupuntur. Meridian. Mata King Sui cerah. Mengepalkan tinjunya, ia melakukan langkah dualitas Tai Chi. Dia berubah ilusi sebagai Yin dan Yang, lalu dia berlari menuju Stallion bulan suci. Meridian Cut Off dan Acupoint Clearing Hands.
Manusia memiliki 8 bejana ekstra dan titik akupuntur, demikian pula binatang buas iblis itu, meski nama dan lokasinya berbeda. King Sui tidak tahu nama-nama acupoints, namun, dia tahu di mana menemukannya dan efek membersihkannya. Sekali lagi dia menghindari kuda bulan suci. King Sui mengepalkan tangan kanannya dan menekuk jari tengahnya. Tonjolan kecil pada persendiannya mengenai tepat di ujung paha depan kiri Secret Moon Stallion. Inci kekuatan. King Sui meledak dengan kekuatan inci terkuatnya saat ia menghantam tempat. Kekuatan inci bisa sangat mengabaikan pertahanan dan menabrak bagian dalam Stallion bulan suci, menembus semua pertahanan. Dari pengalaman masa lalunya, ini lebih efektif daripada mematahkan tulang. Tengkorak Secret Moon Stallion memang kuat dan kokoh. Namun, King Sui mengetuk meridian dan acupoint. Tidak ada yang memiliki acupoints yang kaku atau benar-benar solid. Tidak diragukan lagi, pembersihan acupoint tidak akan efektif jika diketuk di permukaan. Paha kuda suci bulan selebar pinggang beberapa pria. Oleh karena itu, tidak akan berbahaya tanpa kekuatan inci dan daya tembus. Sulit untuk merusak rangka atau organ Stallion Moon Stallion, setidaknya itu tidak dapat dicapai dengan kekuatan King Sui saat ini. Bang! Suara yang jelas dan keras keluar. Seng Jun dan Muyun Qingge menyaksikan dengan takjub ketika kuda bulan suci dilemparkan 10 meter jauhnya oleh King Sui. Stallion bulan suci yang panjangnya 20 meter sangat besar dibandingkan dengan King Sui. Meringkik. The Secret Moon Stallion mengeluarkan tangisan lemah sambil mundur. Dalam rantai makanan, yang satu harus menundukkan yang lain untuk memakannya. King Sui menemukan cara untuk menekan kuda bulan suci sekarang. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatannya berlipat ganda, mungkin masih sulit untuk mengalahkannya, jika dia tidak menggunakan kekuatannya dengan bijak. Namun, King Sui mendapatkan kembali dominasinya sekarang, sosoknya mengejarnya dan memberikan tinju lain. Bang! Dalam sekejap, dia muncul di belakang Stallion bulan suci seperti hantu. Bang! The Secret Moon Stallion memberikan tendangan seperti kilat ke King Sui tapi dia menghindarinya dengan tegas. Meringkik. Saat King Sui mulai meremehkan kuda bulan suci, berpikir itu mudah, indera spiritualnya meningkat pesat. Dalam teriakan yang keras dan jelas, King Sui melihat kakinya menendang. King Sui, hati-hati, itu adalah hit cahaya suci. 1767 Subrek Penatua. King Sui bisa merasakan cahaya putih besar melonjak ke arahnya, kekuatan yang tak tertahankan, biadab namun suci, memberinya rasa ketidakberdayaan. Ini adalah hit cahaya suci, King Sui memiliki banyak keterampilan, tetapi tak satu pun dari mereka tampaknya mampu menahan pukulan itu. Peng! King Sui dikirim terbang, tapi dia segera menenangkan diri, jejak darah menyembur keluar, tapi King Sui senang, karena dia tidak menggunakan Paragon Golden Armor. Kekuatan tubuhnya memungkinkannya menahan Secret Light Hit, kemungkinan besar salah satu dari Secret Moon Stallion yang membunuh teknik surgawi yang tidak bisa digunakan berulang kali. King Sui yang bersemangat ini terlepas dari lukanya. King Sui mulai bergerak lagi, kali ini tidak menggunakan kekuatan ins-nya. Kilatan melintas di tangannya. Jarum hidup dan mati. King Sui langsung mengeluarkan jarum hidup dan mati, satu jarum untuk menyelamatkan hidup, satu jarum untuk mengambilnya. King Sui tidak berniat untuk membunuh Stallion bulan suci, karena itu bukan target yang mudah pula. King Sui hanya ingin membiarkan kuda bulan suci kehilangan kemampuan bertarungnya. Ci. Satu jarum menembus. Mendesis. Serangan King Sui telah memperlambat kecepatan dan reaksi Stallion Moon Stallion dan meskipun King Sui terluka, itu tidak penting dan tidak memengaruhinya sama sekali. King Sui menggunakan beberapa jarum berikutnya, sementara Seng Jun dan Muyun Qingge ingin masuk, tetapi King Sui tidak mengizinkan mereka masuk kecuali dia tidak bisa menangani situasi lebih lama lagi. Pertempuran ini memberi King Sui manfaat yang tak terhitung, terutama reaksi dari Yin Yang Image, itu memperlambat serangan lawan dan memungkinkan King Sui untuk mendeteksi gerakan dengan jelas, yang meningkatkan kecepatannya berkali-kali. Kuda bulan suci secara bertahap melambat dan kekuatan hidupnya perlahan merembes keluar, karena kemampuan King Sui dan keajaiban jarum hidup dan mati. Peng! The Secret Moon Stallion telah menjadi karung pasir King Sui, pembalikan dari awal di mana King Sui adalah yang didorong. Napas Secret Moon Stallion semakin lemah, tetapi King Sui tidak berniat untuk berhenti, menunggu Seng Jun Sein menghentikannya. Mendarat serangan berikutnya, tubuh Secret Moon Stallion sudah dipenuhi dengan luka berdarah. Saat King Sui baru saja akan menindaklanjuti, Seng Jun muncul di depannya. Sudah hampir runtuh, biarkan ini berakhir. King Sui tanpa daya tersenyum, oke, kamu harus pergi dan menjinakkannya, bahwa Secret Beast Skill masih memiliki efek pemulihan, sisanya terserah kamu. Terima kasih. Seng Jun tersenyum, sebelum menunjuk ramuan seperti rumput yang berkilauan seperti pelangi, silakan, itu adalah bunga mudra suci. Hanya ketika King Sui mendekat, dia melihat pohon anggur setinggi 3 kaki, di mahkotanya menumbuhkan bunga putih giok, bunga mudra suci. King Sui dengan hati-hati mencangkokkan bunga bersama dengan sepotong besar tanah ke alam Valet Jade Immortal.
Herbal tidak dapat bertahan lama di tempat-tempat biasa, seperti di kehidupan masa lalunya. Bahkan tanaman Dendropanax yang berusia lebih dari 20 tahun adalah harta yang luar biasa, karena kualitas udara dan kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk periode pertumbuhan yang lama. Bahkan jika tidak ada yang merusaknya, tanaman akan layu setelah usia tertentu. Dalam kehidupan masa lalunya, satu-satunya pohon berumur 1 abad yang dilihat King Sui sudah layu, tidak seperti di dunia 9 benua, di mana tanaman apapun bisa dengan santai mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini adalah efek dari spiritual ki. Jika herbal tidak dapat menyerap cukup spiritual ki dari lingkungan mereka, mereka akan cepat layu. Sedangkan untuk bunga mudra suci, memanennya memberinya umur 10 tahun, sementara tidak memanennya pada saat jatuh tempo akan menyebabkannya cepat layu, yang setara dengan memanennya. Untuk melestarikannya, penting untuk terus menyediakannya dengan ki spiritual yang cukup agar dapat tumbuh. King Sui tidak tahu berapa lama Realm of the Valet jadi immortal dapat bertahan, tetapi seharusnya bisa bertahan cukup lama, mengingat kekayaan ki spiritual di dalam dan suplemen batu ilahi bumi, binatang pembunuh naga, Del. Hanya setelah menjaga bunga mudra suci, King Sui merasa nyaman, menghela nafas lega, dan begitu pula Muyun Qingge. Menghitung mundur, bahkan belum sebulan berlalu, ini dianggap keajaiban, seolah terlihat mudah, itu membutuhkan momentum besar, 9 benua langkah, kekuatan, keberuntungan dan elemen lainnya, yang semuanya sangat penting untuk mendapatkan bunga mudra suci. King Sui juga memperoleh manfaat besar dan tak terbayangkan selain bunga mudra suci. Setelah dia kembali ke sisi kedua wanita itu, dia menyadari bahwa Seng Jun telah menjinakkan stalion bulan suci, bahkan ekspresi wanita suci dan suci ini memiliki kebahagiaan yang tidak dapat disangkal. King Sui memberi Seng Jun beberapa pil obat lagi untuk meningkatkan kekuatan stalion bulan suci, tidak dengan niat apapun terhadapnya, tetapi lebih lanjut terima kasih atas tipnya pada posisi bunga mudra suci. King Sui selalu bersedia membayar kebaikan 100 kali lipat. Setelah masalah ini selesai, semua orang kembali ke Gunung Suci, dan ketika King Sui bersiap untuk pergi dengan Muyun Qingge, Seng Jun meyakinkan mereka untuk tinggal selama beberapa hari lagi, tetapi tidak lama. Waktu masih berlimpah, dan melihat ketulusan Seng Jun membuat mereka tetap tinggal, dia tidak menolak dan kembali ke Gunung Suci. Setelah seharian beristirahat, King Sui dan Muyun Qingge mulai berjalan-jalan di sekitar Gunung Suci, meninggalkan daerah bagian dalam untuk menjelajahi daerah sekitarnya. King Sui, Sister Jun mengatakan bahwa ada vampirik demonesses di sana, haruskah kita melihatnya? Muyun Qingge menunjuk ke siluet gunung yang terselubung saat dia bertanya. Ini adalah permintaan proaktif pertama yang dia lihat dari wanita ini dan dia juga tertarik, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu, ini masih pagi, mari kita menjelajahi tanah sekitar, kita punya banyak waktu. Aku mendengar bahwa vampirik demonesses semuanya seindah bunga dan tidak mengenakan pakaian apapun. Muyun Qingge memandang King Sui sambil mengedipkan matanya. Keke. King Sui berdeham canggung, wanita ini sudah mengatakan beberapa hal aneh tadi malam dan hari ini, bukankah ini akan menggoda? Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. King Sui tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan transformasi tiba-tiba Muyun Qingge dan dia tidak bisa menebak pikiran wanita. Muyun Qingge memiliki sikap yang elegan, sangat bermartabat dan berbudi luhur. Ia terlahir sebagai wanita yang cakap, menawan namun kuat. Alasan mengapa King Sui ingin pergi adalah untuk bertemu dengan ratu dari vampirik demonesses, vampirik Demon Queen. Dia kemungkinan besar adalah pewaris dari Raja Iblis Warisan. Namun alasan lain adalah bahwa vampirik Demoness Hills memiliki biji logam ajaib, vampirik Divine Gold. Vampirik Divine Gold adalah salah satu bahan penempaan terbaik, menggunakannya untuk menempa kemungkinan besar akan memberikan peralatan dengan efek, haus darah, mencuri kekuatan hidup lawan untuk pemulihan diri. AST 1768 The Vampiric Demoness yang menggoda. Menghisap darah sebenarnya bukan berarti menghisap darah yang sebenarnya dari lawannya. Sebaliknya, itu berarti menghisap vitalitas lawan melalui senjata, atau lebih tepatnya, origin ki lawan. Selanjutnya, melalui Vampiric Divine Gold, dia juga bisa mengubah ki lawan menjadi miliknya. Ini mengingatkan King Sui tentang teknik dari inkarnasi sebelumnya, teknik penyerapan bintang. Vampiric Divine Gold mungkin membutuhkan banyak biaya dan di seluruh dunia hanya sedikit senjata luar biasa yang bisa dipalsukan darinya. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk benar-benar memalsukan senjata dengan emas suci vampirik, karena kemungkinan kegagalannya terlalu tinggi. Selain itu, ada juga alasan lain untuk ini. Logam yang membuat Vampiric Divine Gold cukup rapuh. Karena itu, ketika menempa senjata, hanya jumlah yang sangat kecil yang bisa ditambahkan. Jika lebih banyak ditambahkan, mengesampingkan peluang sukses, senjata itu sendiri tidak akan memiliki daya tahan yang cukup. Di sisi lain, ketika terlalu sedikit ditambahkan, senjata tidak akan mampu mengeluarkan kemampuan uniknya. Seng Jun tidak benar-benar menentang King Sui dan Muyun Qingge menuju ke Vampiric Demoness Hills. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati jika mereka benar-benar pergi. Meskipun dingin, dia sangat cerdas. Setelah berinteraksi dengan King Sui, dia tahu bahwa pria ini bukan tipe orang yang akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia kemungkinan besar akan pergi ke tempat itu.
Oleh karena itu, dia sengaja mengingatkan King Sui tentang tempat-tempat yang harus dia berhati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, membawa Muyun Qingge seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah baginya. King Sui, itu adalah Vampiric Demoness Hills. Muyun Qingge menunjuk ke arah gunung besar yang tidak jauh dari mereka. Begitu mereka memasuki Vampiric Demoness Hills, mereka sudah bisa merasakan aura hangat di udara. Seolah-olah mereka berada di tengah lautan berdarah. Temperaturnya hampir sama hangatnya dengan suhu darah. Apakah kamu pernah melihat Vampiric Demoness sebelumnya? King Sui merasa bodoh mengajukan pertanyaan semacam ini. Dia belajar dari Muyun Qingge bahwa Vampiric Demoness tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya, mereka masing-masing tampak seindah bunga. Yang berarti dia kemungkinan besar pernah bertemu sebelumnya. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Mereka memang cantik. Selain itu, mereka selalu telanjang. Muyun Qingge memandang King Sui dengan mata licik dan tersenyum. King Sui terdiam. Dia kemudian menatap Muyun Qingge dengan kedua matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk mulai memikirkan masa lalu, dia juga pernah melihat tubuh wanita cantik ini. Lebih jauh, dia telah mengeluarkan tangannya dan berinteraksi dengannya sebelumnya. Bahkan bagian paling tersembunyi dari tubuhnya, dia juga menyentuhnya sebelumnya. Tanpa dia sadari, dia mulai terganggu. Setelah itu, dia dengan kikuk mencoba menambahkan, aku tidak tertarik pada tubuh Vampiric Demonesses. Muyun Qingge memerah. Setiap kali dia melihat King Sui menatap tubuhnya, dia akan diingatkan tentang pemandangan itu dari beberapa tahun yang lalu. Dia telah berusaha keras untuk melupakannya, namun dia tidak dapat melakukannya. Jangan menatapku dengan mata itu. Entah bagaimana, Muyun Qingge tampak agak seperti berusaha menipu dirinya sendiri. Sambil mengamati pemandangan langka wanita di depannya yang merasa malu, King Sui tidak bisa menahan tawa dalam sukacita, kamu terlihat sangat cantik. Wanita mana yang tidak suka diberitahu bahwa mereka terlihat cantik? Bahkan jika mereka tidak mengatakannya langsung melalui mulut mereka, jauh di dalam hati mereka, itu adalah sesuatu yang mereka sukai untuk didengar. Terkadang, bahkan jika mereka tahu bahwa orang lain tidak bersungguh-sungguh, mereka akan tetap merasa sangat bahagia. Semua orang sadar bahwa kata-kata pujian digunakan untuk tujuan menyanjung seseorang. Meski begitu, orang masih akan lebih dari mau mendengarnya. Baiklah, ayo masuk. Muyun Qingge mengabaikan King Sui dan memimpin untuk memasuki Vampiric Demoness Hills. King Sui dengan cepat menyusulnya. Jika mereka menemukan kehadiran yang hebat, akan lebih mudah baginya untuk membawanya dan melarikan diri. The Vampiric Demoness Hills adalah tanah yang sangat sunyi tetapi anehnya, tempat itu dipenuhi dengan tanaman. Alih-alih hijau dan subur, tempat itu memberi orang perasaan bahwa semuanya layu dan menguning. The Vampiric Demonesses mengandalkan mengisap darah untuk bertahan hidup. Tidak hanya akan menyerap darah binatang iblis, mereka juga memangsa manusia dan naga. Mereka mencintai apapun yang memompa darah di tubuhnya. Suku ini sangat unik dan kuat. Mereka tidak perlu berkultivasi, karena kekuatan mereka meningkat berdasarkan jumlah darah yang mereka makan. Di dalam Vampiric Demoness Hills, tidak mudah melacak iblis vampirik. Tetapi sebaliknya, ada banyak binatang iblis. Mereka semua makanan untuk para Vampiric Demonesses. Kalau tidak, dengan hanya mengandalkan darah manusia dan ras aqua, mereka akan mati kelaparan. Dimanapun King Sui dan Muyun Qingge lewat, aura kuat mereka akan menyebabkan banyak binatang iblis melarikan diri dan berlari ke lingkungan. Di mana tepatnya Mas Ilahi Vampirik? Tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya di tempat yang sangat besar ini. King Sui memeriksa sekelilingnya sebelum menetapkan pandangannya pada pegunungan tinggi dan tegak di depannya. Hanya para Vampiric Demonesses yang tahu cara mengumpulkannya. Oleh karena itu, jika kita berharap untuk mendapatkannya, taruhan terbaik kita adalah menemukan iblis vampir. Kata Muyun Qingge sambil berjalan. King Sui segera memanggil Beast Dragon Slaying Beast. Binatang itu memiliki sistem sensor yang tangguh terhadap harta. Oleh karena itu, King Sui memanggilnya untuk menguji peruntungannya. King Sui berbagi hubungan dekat dengan Dragon Slaying Beast. Melalui kesadarannya, dia memberitahu binatang itu tentang rencananya. Setelah itu, dia mengikuti Dragon Slaying Beast saat mereka masuk lebih dalam ke Vampiric Demoness Hills. Setelah sekitar 1 jam, King Sui mengaktifkan sense spiritualnya dan melihat ke kejauhan. Di tengah-tengah udara, ada 2 sosok yang menyerupai manusia dan burung besar pada saat yang sama dan mereka berjalan menuju mereka. Selain itu, mereka sangat cepat. Mata King Sui berubah cerah. Pada saat dia melihat angka-angka dengan jelas, King Sui tertegun. Seperti yang dikatakan Muyun Qingge, mereka adalah 2 wanita cantik dan menggoda. Mereka benar-benar telanjang dan rambut merah berapi mereka dapat terlihat terus-menerus mengambang di udara. Satu-satunya fitur yang berbeda adalah sepasang sayap yang tersebar, panjangnya beberapa meter. Mereka menyerupai sayap kelelawar dari inkarnasinya sebelumnya. Mereka tidak mengenakan apapun dan mereka juga memiliki sosok ramping. Yang mengejutkannya, mereka memiliki kulit pucat. Itu tidak seperti giok, namun kulit mereka masih halus dan halus. Selain itu, mereka juga memiliki payudara dan benjolan besar, menyebabkan mereka terlihat sangat menggoda dengan cara berlebihan. Sudah waktunya untuk bangun, Muyun Qingge terdiam menatap King Sui yang belum berkedip sekalipun.
Dia bahkan mulai berbicara dengan nada agak marah. Namun, mengapa dia bertindak seperti itu, bahkan dia sendiri tidak yakin tentang hal itu. King Sui tidak terpana dengan melihat tubuh iblis perempuan. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang dilihatnya menyerupai vampir legendaris yang disebutkan dalam inkarnasi sebelumnya. Lagi pula, bahkan dia tidak yakin apakah vampir atau suku darah dari inkarnasi sebelumnya adalah nyata. Tapi sekarang, dia masih sedikit terkejut melihat suku darah yang sebenarnya. Tapi dia bertanya-tanya, bagaimana Muyun Qingge salah paham tentang ekspresi terkejutnya. Dia tidak yakin tentang itu. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, mereka tidak secantik kamu. King Sui tidak menyangkalnya. Tidak perlu baginya untuk berkomentar banyak tentang hal-hal semacam ini. Akan lebih baik jika dia jujur. Bahkan jika dia bertindak sedikit seperti bajingan, itu masih akan lebih baik daripada datang dengan alasan kecil. Oleh karena itu, King Sui segera mengubah fokus ke Muyun Qingge. Saat ia berpikir, Muyun Qingge menjadi diam dan tersipu. Saat itu, dia juga pernah muncul di hadapannya benar-benar telanjang. Apakah dia bermaksud mengatakan dia terlihat lebih cantik daripada mereka dengan pakaian? Atau sebaliknya? Tapi segera, Muyun Qingge menurunkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang apa yang dia pikirkan. Jika itu adalah dia dari masa lalu, dia tidak akan pernah berharap untuk hari yang akan datang, di mana dia akan memikirkan hal-hal semacam ini. Pelakunya yang menyebabkan perubahan padanya tidak lain adalah King Sui. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Dia tidak tahu apa urusannya dengannya. Selama beberapa tahun terakhir, mereka pada dasarnya saling bertemu setiap hari. Dia perlahan menjadi terbiasa dengan kehadiran pria itu. Dia memang sangat luar biasa. Sangat cepat, dua vampirik demoneses muncul di tempat yang tidak jauh dari King Sui dan Muyun Qingge. Sampai sekarang, King Sui dapat melihat mereka dengan sangat jelas. Mereka memiliki ciri yang hampir sama dengan manusia, kecuali bahwa mereka memiliki sayap. Sosok mereka juga sangat memikat dan menyihir, memberi kesan pada orang-orang bahwa mereka adalah wanita liar. Mata mereka tajam dan indah, membuat mereka lebih menarik dan lebih mudah untuk merebut hati seseorang. Jadi ini adalah vampirik demones. King Sui memandang vampirik demones di depannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa meletakkan tangannya di atas mereka. Selain itu, lawannya benar-benar telanjang. AST 1769 Vampirik Divine Gold, Vampirik Queen. King Sui sedikit geli ketika dia melihat ekspresi Muyun Qingge. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seperti kata pepatah, perasaan memelihara melalui waktu memungkinkan mereka berdua untuk terbiasa satu sama lain. Karena itu, keduanya akan mulai lebih dekat secara romantis tanpa mereka sadari. Persis seperti apa yang dipikirkan Muyun Qingge tadi. Tentu saja, semua ini dibangun berdasarkan fondasi tertentu. Tidak semua orang bisa mengembangkan perasaan satu sama lain, bahkan setelah periode waktu yang lama. Muyun Qingge berdiri di samping King Sui. Dia merasakan aura yang jelas di sekitar tubuhnya, dia merasa hebat dan aman, tetapi tiba-tiba, dia memikirkan Ye Jiange dan Sunset Palace Mistress. Dia mulai bertanya-tanya, berapa banyak wanita yang masih dia miliki di rumah? Berpikir sampai titik ini, dia mulai merasakan sesuatu di hatinya. Sebenarnya, dia sudah lama berhasil mengatasinya. Lagi pula, itu tidak normal bagi pria seperti dia untuk tidak memiliki wanita di sekitar. Sebenarnya, saat itu ketika dia berbicara dengan King Sui tentang mengikuti arus, dia sudah melihat banyak hal. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan melihat ke sekeliling. Kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, aku tidak boleh melarikan diri darinya, aku juga tidak harus menganggapnya serius. Sudah lama sekali sejak aku mencium bau darah sesegar ini. Pernahkah kamu memperhatikan? Darah kedua orang itu memiliki bau yang harum. The Vampiric Demones di depan berkata dengan nada lembut. Suaranya terdengar sangat tajam dan aneh. King Sui tidak pernah mengharapkan hal pertama yang dia dengar darinya sebagai hal menjijikkan ini. Lebih jauh, dia menemukan suaranya tidak enak didengar. Yipe, aku akan meninggalkan yang di sebelah kiri untukmu karena kamu memiliki preferensi untuk wanita. Serahkan pria itu padaku. Lihat dia terlihat sangat tampan. Vampirik Demones yang lain menanggapi dengan nada halus. Saat dia tertawa, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kedua kelinci di depan dadanya dapat terlihat terus-menerus melompat-lompat dari tubuhnya. Sama seperti kata pepatah, hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda katering, ini adalah bagaimana perasaan King Sui ketika dia melihatnya. Hati seperti monyet lincah, pikiran seperti kuda katering, menggambarkan seseorang yang suka berpetualang dan tak terkendali. Meskipun mereka secara visual menarik, itu tidak cukup untuk membiarkan King Sui jatuh cinta pada mereka. King Sui menyaksikan saat Vampirik Demones menyerang ke arahnya. Ada sesuatu yang menyerupai kuku panjang di masing-masing tangannya. Mereka tidak boleh dianggap enteng karena mereka tanpa ragu, bahkan lebih tajam dari senjata kelas legendaris. Mereka mampu dengan mudah merobek tubuh prajurit yang mengolah tubuh mereka. Tangan awan. King Sui bergerak dan dalam sekejap, dia sudah menghancurkan lengan lawannya.
Meskipun vampirik demones berspesialisasi dalam kecepatan, masih ada jarak yang cukup besar antara mereka dan King Sui. Setelah semua, bahkan Seng Yuma yang perkasa jatuh di tangannya. Para iblis vampir ini, mereka masih memiliki jalan panjang untuk benar-benar bertarung dengan King Sui. Dua vampirik demonesses di depannya hanya iblis muda. Mereka sama sekali tidak dewasa. Hanya setan di tingkat ratu vampirik yang benar-benar bisa membuat King Sui bertarung dengan serius. Para vampirik demonesses dibagi menjadi beberapa area yang berbeda. Setiap daerah akan memiliki ratu mereka sendiri dan suku iblis vampirik bergantung pada garis keturunan mereka. Namun demikian, Vampires Queen tanpa diragukan keberadaan yang terkuat di daerah mereka. Namun, King Sui tidak jelas tentang bagaimana garis keturunan vampirik demones diadili. Kembali dalam inkarnasi sebelumnya, ia juga telah mendengar tentang seorang raja di antara suku darah. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan klan kerajaan. Namun terlepas dari semua itu, mereka tetap saja legenda. Sekarang, ia menyadari bahwa itu mungkin benar. Pak! Suara keras dan jelas terdengar. Itu hanya serangan biasa, namun King Sui sudah berhasil meledakkan iblis vampir dengan itu. Seluruh lengannya seharusnya dihancurkan. King Sui tidak akan memunculkan pikiran yang tidak pantas hanya karena lawan-lawannya tampak mencolok. Mereka ada di sini untuk kepalanya, meskipun mereka mungkin terlihat bagus, itu tidak berarti bahwa mereka dapat menyembunyikan kodrat mereka sebagai binatang iblis. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa mereka sedikit lebih pintar daripada binatang iblis. Ah, gelombang-gelombang. Rasa sakit luar biasa yang dirasakan vampirik demones menyebabkannya mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Yang lain dibebankan ke Muyun Kingge. Namun, dengan level Muyun Kingge saat ini, tidak mungkin iblis wanita bisa mendapatkan keuntungan darinya. Namun, King Sui dan Muyun Kingge tidak menuntut nyawa lawan mereka. Dua vampirik demones dengan cepat mundur. King Sui memandang Muyun Kingge dan berbicara, mari kita ikuti mereka perlahan-lahan. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan vampirik Divine Gold. Iya. Vampirik Divine Gold bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan di Vampirik Demones Hill. Tapi aku kira seharusnya tidak terlalu sulit juga. Meskipun mungkin sesuatu yang berkualitas tinggi, penggunaannya sebenarnya sangat terbatas. Sangat sedikit orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk datang ke sini dan mencari emas ilahi vampirik. Petik 2. King Sui dan Muyun Kingge mengikuti setelah Vampirik Demones dari kejauhan. Mereka sama sekali tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka karena kedua Vampirik Demonesses sudah kehabisan pilihan. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup adalah mendapatkan lebih banyak orang untuk menyelamatkan mereka. King Sui tidak takut pada mereka. Oleh karena itu, yang perlu ia lakukan hanyalah mengikuti Demon Vampirik. Perlahan, mereka berkembang menuju bagian yang lebih dalam dari Vampires Demones Hill. Suhu di sini sedikit lebih hangat. Ini menyebabkan King Sui muncul dengan asumsi bahwa cuaca di sekitar sini mungkin menjadi alasan mengapa Vampirik Demones tidak mengenakan pakaian apapun. Binatang setan memiliki bulu, manusia memiliki pakaian, Vampirik Demonesses, bagaimanapun, adalah situasi yang sama sekali berbeda. Dua Vampirik Demonesses di depan mengeluarkan teriakan tajam di puncak gunung. Dalam sekejap, banyak suara bisa terdengar di sekitarnya. Tanpa banyak berpikir, King Sui kurang lebih sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Meskipun begitu, dia tidak khawatir. Demonstrasi vampir ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Itu karena power up yang dia alami baru-baru ini. Jika dia datang sebelum berhasil ke Gua Suara Lautan Suci, dia tidak akan merasa sesantai dia sekarang. Perubahan kekuatan yang dialami Muyun Kingge juga merupakan alasan lain mengapa dia begitu santai. Apalagi dia masih memiliki White Jade Battle King Crab di lengan bajunya. Dalam sekejap, lebih dari 30 Vampirik Demonesses dapat terlihat terbang di udara dan mengelilingi King Sui dan Muyun Kingge. King Sui memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa mereka semua hanyalah Vampirik Demonesses biasa. Vampirik Demones yang terlihat sedikit lebih tua berteriak dengan keras. Setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk mendekati King Sui. Saat dia bergerak, sisa iblis mengikuti dan melompat ke arahnya bersama. King Sui setengah mengepalkan tangannya dan menyerbu ke arah Vampirik Demonesses di sekitarnya. Gerakan tinjunya secepat kilat sementara 9 istana langkahnya tetap tidak dapat diprediksi. Dari waktu ke waktu, suara-suara yang muncul terus-menerus bisa didengar. Mereka terdengar keras dan jelas. Suara-suara itu juga disertai dengan teriakan menyedihkan dari Vampirik Demonesses. Perbedaan antara King Sui dan Vampirik Demonesses adalah perbedaan antara domba dan serigala. Mereka sangat rapuh. Hanya sesaat, seluruh tempat itu sekali lagi memulihkan keheningannya. Satu-satunya yang terlihat adalah gunung iblis-iblis yang tersebar di seluruh area. Tak satu pun dari mereka yang mengenakan pakaian. Adegan memiliki begitu banyak Vampirik Demonesses di seluruh wilayah itu tak terlukiskan dengan kata-kata. King Sui tidak tahu mengapa dia tidak membunuh salah satu dari mereka. Demikian pula, Muyun Kingge juga membuat mereka semua hidup. King Sui linglung bertanya-tanya tentang hal itu. King Sui melihat sekeliling. Pada saat ini, Muyun Kingge berbicara, sang ratu vampir akan segera muncul. Mungkin dia satu-satunya orang yang memiliki Vampirik Divine Gold. Petik 2. King Sui mengantuk.
Pada saat yang sama, dia menggerakkan alisnya dan melihat ke kejauhan. Sosok bisa terlihat terbang ke arah mereka. Anehnya, meskipun orang itu pasti seorang vampirik demones, dia tidak memiliki sayap dan mengenakan kain merah darah. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih cepat daripada para iblis perempuan normal. Dia seperti ikan yang kembali ke kolam. Dia terlihat sangat dingin. Matanya yang dingin sebanding dengan tantai Lingyan. Hidungnya lurus dan pucat, sementara bibirnya yang seksi menambah lebih banyak emosi pada wajah dinginnya. King Sui sebagian besar terkejut dengan rambut hitam legamnya yang bergoyang tertiup angin. Itu menambahkan sedikit rasa lembut pada penampilannya. Sambil berdiri di udara, satu-satunya hal yang terlihat adalah kakinya yang seputih salju. 1770 Subrek Penatua. King Sui sangat terkejut. Dia tidak pernah mengharapkan vampirik demones untuk berbagi fitur seperti itu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya dia temui, vampirik demones ini seperti peri. Seperti kata pepatah, jangan khawatir jika kamu tidak tahu banyak tentang yang baik, bandingkan saja dan kamu akan tahu mana yang lebih baik. Dengan hanya membandingkan iblis wanita ini dengan yang lainnya, semuanya menjadi jelas. Ini adalah Ratu Vampir. Muyun Qingge berbicara perlahan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, King Sui terkejut. Sebelum ini, dia hanya merasa bahwa vampirik demones ini sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Tapi dia tidak pernah berharap dia menjadi Ratu Vampir. Sampai sekarang ketika King Sui akhirnya merasakan aura di sekitar vampirik demones. Rasanya agak kabur, tetapi apa yang benar-benar mengejutkan King Sui adalah kesadarannya bahwa tubuh vampirik demones tidak memancarkan aura berdarah yang intens. Tetapi segera, King Sui mulai memperhatikan beberapa masalah. Meskipun dia mungkin tidak memancarkan aura berdarah, perbedaan antara dia dan vampirik demones yang normal adalah makanan, yang dia makan adalah blood essence. Jika itu adalah blood essence yang dia makan, dia tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak. Dia hanya bisa minum setetes per hari, atau bahkan setetes setiap 10 hari. Ini adalah perbedaan antara Ratu Vampir dibandingkan dengan yang biasa. Kemampuan mereka sendiri juga sangat berbeda. The Vampiric Demones, atau lebih tepatnya, Vampiric Queen perlahan mengalihkan pandangannya ke arah King Sui. Dia terlihat sangat tenang. Setelah itu, dia berbicara perlahan, mengapa kamu masuk ke wilayah kami? Ratu Vampirik telah memiliki semacam aura yang menjadi milik kaisar sejak lahir. Sambil berdiri di sana, kehadirannya sangat mendominasi. Ini adalah semacam tekanan yang diberikan oleh Dao Surgawi kepada para raja. Suaranya terdengar manis dan pada saat bersamaan juga agak serak. Secara keseluruhan, itu terdengar cukup menarik. King Sui menemukan suaranya cukup menyenangkan untuk didengar. Hanya mendengarkan itu sudah menyenangkan baginya. Hal yang sama juga berlaku untuk Yi Jiane, Muyun Qingge, Di Chen dan bahkan Tante Lingyan, yang biasanya sangat dingin. Dia juga menikmati suara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah hanya fitur. Suara wanita ini sedikit mirip dengan Tante Lingyan. Tapi mungkin karena dia adalah Ratu Vampir, dia memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itu mampu memprovokasi hati orang. Suara Muyun Qingge terdengar lebih bermartabat. Kedengarannya menyenangkan seperti suara peri. Ratu Vampirik, di sisi lain, lebih condong ke arah yang memikat dan mempesona. Kedengarannya juga cukup menggoda. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh sifat dinginnya, itu membantu meningkatkan level pesonanya sampai ke puncaknya. Itu bukan jenis pesona yang bisa dibandingkan dengan pelacur. Para vampirik demoneses selalu menyebabkan keributan di sekitar area ini. Selain itu, mereka bahkan membantai banyak orang tanpa menunjukkan belas kasihan. Kami di sini untuk melenyapkan seluruh area. King Sui memandang Ratu Vampirik dan berkata dengan serius. Kata-kata King Sui jelas mengejutkan Ratu Vampirik. Tapi itu hanya untuk sementara waktu. Dia melanjutkan dan berkata, sebelum ini, kamu tidak membunuh salah satu vampirik demoneses yang menyerangmu. Ini berarti bahwa kamu tidak datang untuk memusnahkan kami. King Sui tidak pernah menyangka Ratu Vampir mengatakan sesuatu seperti ini. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kebijaksanaan Ratu Vampir hampir sama tingkatnya dengan manusia. Dia kemudian mengangguk dan berkata, kami berasal dari Gunung Suci. Alam hanya memilih yang paling cocok untuk bertahan hidup. Karena Dewa telah memasukkan suku iblis vampir kita di dunia ini, kita juga perlu hidup. Tolong jangan menilai vampirik demones karena memberi makan pada darah segar, kasus di mana manusia makan satu sama lain juga ada. Mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Faktanya, cara mereka melakukannya mungkin lebih kejam dari kita. Petik 2. King Sui tidak pernah menyangka Ratu Vampirik mulai membandingkan seperti itu. Bahkan, motif sebenarnya dari kunjungannya hari ini adalah untuk tidak membantai vampires demones. Seperti yang dia katakan, baik itu manusia, binatang iblis atau bahkan vampirik demones, pasti ada alasan untuk keberadaan mereka. Aku di sini untuk mencari vampirik Divine Gold. King Sui berkata dengan lugas. Aku memilikinya. Demikian pula, Ratu Vampir juga tidak berusaha menyembunyikannya. King Sui tertegun. Untuk sesaat, dia tidak bisa menemukan kata-kata karena dia jujur. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan hal-hal seperti, berikan padaku, atau, aku akan mengambilnya darimu. Aku memiliki jumlah yang cukup banyak.
The Vampiric Demonesses di area ini adalah semua orangku. Bagaimana dengan ini? Mari kita membuat kesepakatan. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Ratu Vampirik benar-benar mengungkapkan senyum tipis sambil melihat King Sui yang menyebabkan wajahnya yang memikat terlihat lebih menarik. Baiklah kalau begitu, ceritakan tentang hal itu. King Sui tersenyum dan berkata, beri aku setetes darah esensi kamu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu Vampiric Divine Goldku. Ratu Vampirik berkata dengan nada lugas. King Sui tertegun lagi. Dia tidak pernah berpikir baginya untuk datang dengan kondisi seperti itu. Matanya tampak dingin namun mendalam, mereka memiliki semacam pesona yang tidak biasa. King Sui tidak tahu apakah wanita ini berhasil melihat fisik tubuhnya. Tapi dia yakin tentang satu hal. Dia pasti tahu bahwa dia memiliki tubuh yang tidak biasa. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia menyarankan kondisi yang layak. Ratu Vampir mungkin mendambakan esensi darahnya. Tiba-tiba, King Sui muncul dengan kemungkinan yang menakutkan. Bisa jadi, bahwa Ratu Vampirik akan melahirkan Demon Vampirik melalui esensi darahnya jika dia mau. Berpikir sampai titik ini, dia mulai merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak ingin memiliki anak perempuan yang merupakan Vampiric Demoness. Keturunan Vampiric Demonesses semuanya perempuan dan cara Ratu Vampirik melahirkan adalah dengan menyerap esens darah. Oleh karena itu, ini menyebabkan King Sui merasa ragu-ragu. Setetes esens darah seharusnya tidak cukup signifikan untuk menyebabkan kerusakan pada origin ki kamu. Apa yang salah? Apakah kamu merasa enggan untuk berpisah dengannya? Suara dingin wanita itu terdengar. Muyun Kingge berdiri di samping dan tersenyum sambil memandang King Sui. Dia tidak banyak bicara. Bukan itu masalahnya. Hanya saja aku telah mendengar beberapa desas-desus tentang Vampiric Demonesses dan Blood Essence. Aku pikir kamu harus tahu apa yang aku coba katakan. King Sui tidak spesifik dengan apa yang ingin dia katakan. Dalam mimpimu. Bahkan jika kamu menginginkannya, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ekspresi wajah Vampiric Demoness tampak agak tidak wajar. Suaranya terdengar agak melengking. Meskipun begitu, itu tetap menyenangkan untuk didengar. Baiklah kalau begitu, dengan itu, aku merasa lebih nyaman. Aku berjanji kepada kamu. King Sui menghela nafas lega dan berkata. Kamu, apa maksudmu, brengsek? Bagaimanapun, Ratu Vampirik masih seseorang yang berstatus tinggi, dia masih seorang ratu untuk memulai. Namun pria ini, tampaknya tidak tertarik padanya. Dia belum pernah melahirkan sebelumnya dan juga masih sangat muda. Kata-kata pria itu sepertinya telah menyakiti egonya. Haha, jangan khawatir tentang itu. Selama kamu memberi aku Vampiric Divine Gold, aku akan menukarnya dengan setetes esens darah aku. King Sui berkata dengan nada bercanda. Tidak, aku harus mengambilnya sendiri. Jika tidak, efeknya akan berkurang secara signifikan. Ratu Vampirik menggelengkan kepalanya dan berkata. King Sui mengangguk dengan enggan. Ratu Vampirik mengeluarkan Vampiric Divine Gold. Dia tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa King Sui mungkin melarikan diri setelah mengambil emas suci Vampirik. King Sui menatap fragmen Vampiric Divine Gold ungu dengan ukuran mulai beberapa meter. Mereka memancarkan aura mempesona. King Sui mengintip mereka dengan teknik visi surgawinya. Mereka memang Vampiric Divine Gold dan semuanya berkualitas baik. Dia menerima total 81 dari mereka. Tapi ini bukan urusan King Sui karena dia bisa memperbaiki mereka untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi yang terbaik. Apakah kamu tidak khawatir aku akan melarikan diri setelah mengambil emas ilahi vampirikmu? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku percaya pada matamu. Tetapi jika memang itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Hal-hal ini tidak benar-benar berharga bagi aku. Ini adalah cara aku membalas kamu karena menyelamatkan nyawa rakyat aku. Ratu Vampir sangat jujur dengan kata-katanya. King Sui mengulurkan lengannya dan menempatkan emas ilahi vampirik ke wilayahnya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana rencanamu untuk mengambilnya? Dari lehermu. The Vampiric Demoness sangat mudah dengan kata-katanya. Ini menyebabkan King Sui merasa gugup. Tapi karena dia sudah berjanji padanya, dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan berkata, satu tetes, hanya satu tetes. Ratu Vampirik tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan lembut berjalan ke depan King Sui. Saat dia melakukannya, aroma yang kata-kata tidak bisa gambarkan memasuki hidung King Sui. Baunya lebih kuat dari aroma wangi biasa, namun juga lebih baik dari mereka. Jika aroma Muyun Kingge menyerupai sayuran dari hidangan lezat eksotis, maka yang dimiliki Ratu Vampirik akan menjadi daging dari hidangan lezat eksotis. Ini adalah pertama kalinya King Sui mencium aroma semacam ini, yang mampu merangsang seluruh tubuhnya. Dia menjadi sangat senang dengan hal itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.